Permaisuri gagal dalam cobaan yang dihadapinya dan terpaksa menikahi seorang pengemis tua. Namun yang tidak dia duga adalah, Anda adalah seorang penjelajah waktu yang telah dipenjara selama 100.000 tahun. Saat kamu melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, sistem tersebut diaktifkan sesuai harapan. Saya pikir saya bisa mencapai puncak kehidupan saya. Namun, sistem yang konyol itu melakukan kesalahan dan tidak menghancurkan. Seharusnya mereka bereinkarnasi ke dunia seni bela diri tingkat tinggi. Namun, ia dibunuh oleh seekor anjing. Sistem tersebut membawanya ke dunia kultivasi yang menakutkan ini sebagai seorang wanita. Yang lebih menggelikan lagi adalah, sistem anjing pelacak dirancang untuk melindungi keselamatan Anda. Mereka secara paksa mengurungmu dalam dunia kecil. 100.000 karena, sistem ini tidak dapat dibandingkan dengan sistem kultivasi dunia para dewa. Hanya yang kuat. Kamu dipaksa untuk berlatih ilmu pedang di dunia siswa kelas 5 SMA. Sekarang, 100.000 tahun telah berlalu. Anda telah menguasai ilmu pedang terkuat dalam sejarah. Tapi kamu juga berubah dari seorang pria muda yang tampan. Itu berubah menjadi hembusan angin. Seorang laki tua yang lemah dan mungkin akan hancur berantakan. Hal pertama yang harus Anda lakukan setelah meninggalkan gunung. Artinya, menemukan plakat sekte kultivasi abadi. Seduh beberapa pil. Biarkan kamu mendapatkan kembali ketampananmu yang luar biasa seperti dulu. Kau menangis seperti tangisan ibumu. Seekor keledai di sebelahmu tiba-tiba mulai berbicara seperti manusia. Sebuah mata sipit yang bijaksana menatapmu. Sekarang kau adalah dewa pedang terkuat. Mereka bahkan bisa dengan mudah mengalahkan para kultivator. Bukankah menangis dan mengeluh itu memalukan? Keledai bermulut kotor itu adalah sistemmu yang sialan. Aku mengatakan itu untuk mencegahmu menjadi gila. Saya sengaja membuat ini untuk menemani Anda. Semuanya sia-sia. Aku akan meniduri ibumu. Pukulanmu yang tiba-tiba. Gunakan mata kebijaksanaan Afu secara langsung. Dia punya mata panda. Dia melakukan gerakan Thomas di udara sejauh 2,5 putaran. Pilih semuanya, dasar kakek-kakek tua sialan. Seandainya kamu bisa memiliki hari ini. Afu bangkit berdiri sambil mengumpat dan memaki. Rongga mata sekarang lebih pintar, tanpa bajingan sialanmu itu. Aku akan berubah menjadi keadaan ini. Anda mengulurkan tangan dan menarik napas. Lalu aku akan menendang bajingan tua itu pergi. Tunggu saja. Dari kejauhan terdengar raungan menantang dari Afu. Namun, ketenanganmu hanya bertahan selama 3 detik. Aduh, punggungku sakit. Kau memegangi pinggulmu, meringis kesakitan, tetapi memang pinggulmu patah. Tubuhmu terus memberimu patah tulang yang mengerikan. Anda akhirnya pulih. Itulah sebabnya dia berjalan pincang, tidak mampu memasuki aura tersebut. Namun pernyataan keledai itu, ini adalah kota paling makmur di wilayah barat. Peluang bertemu dengan Dewi Pri paling tinggi di kalangan kultivator. Begitu saya memasuki kota, aroma harum memenuhi udara, menginspirasi saya. Kamu baru saja ingat. Rasanya seperti aku sudah ratusan tahun tidak makan makanan manusia. Pelayan, bawakan saya anggur dan makanan yang enak. Pak, Anda masuk ke restoran mewah. Raungan dahsyat. Pelayan, melihatmu, pengemis tua ini dengan aura setinggi 2 meter 8 inci. Ini agak berlebihan, kau menggoyangkan tas lusuh di pinggangmu. Terdengar suara dentingan dari dalam. Kamu berdiri di situ untuk apa? Kakek, kau telah berbuat baik padaku dengan membuatku senang dengan makananku. Pelayan itu mendengar. Dia langsung tersenyum lebar dan berhasil memikatmu. Namun secara tak terduga, kedatangan Anda seketika menghidupkan suasana seluruh restoran. Dari mana pengemis ini berasal? Rasa ini bikin ketagihan. Anak laki-laki kedua, baru saja dikeluarkan dari jamban. Apakah Anda mencoba menghentikan orang-orang untuk makan? Usir bajingan tua ini dari sini sekarang juga. Mendengarkan diskusi di sekitar. Anda menggerakkan sudut mulut Anda dengan gugup. Aura kekerasan. Cairan itu menyembur keluar dari tubuhmu yang menua. Dalam sekejap, seluruh restoran menjadi sunyi. Semua orang merasakan hawa dingin di leher mereka. Dia dengan patuh menutup mulutnya. Mengapa kamu berhenti? Teruskan. Kamu menggigitnya dengan sangat renyah. Sekumpulan pengecut. Kau berjalan dengan angkuh. Saya menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Saya kebetulan melihat meja di sebelah saya. 2 wanita cantik bertubuh langsing yang mengenakan kerudung sedang duduk di sana. Hatimu yang gelisah kembali berkobar. Hai gadis kecil. Berikan aku senyuman. Salah satu yang berwarna kuning. Sekelompok wanita itu menatapmu dengan tatapan tajam dan penuh arti. Hehe, kau tidak menghormatiku, kan? Ini senyum untukmu juga. Kamu juga kehilangan gigi depanmu. Dia tertawa seperti orang bodoh. Huang Kun, wanita itu, mengumpat dengan suara rendah. Wanita lain yang mengenakan gaun biru itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia memberi isyarat pada dirinya sendiri untuk tidak ikut campur. Anda justru menjadi lebih bersemangat. Pelayan, sajikan hidangan yang sama kepada kedua wanita cantik ini seperti yang kami makan. Bayar pakai saya. Terima kasih atas kebaikanmu, Pak Tua. Saya dan saudara perempuan saya akan pergi setelah duduk sebentar. Wanita berbaju biru itu berdiri dan berjalan dengan tekad yang teguh dan sikap yang anggun. Jangan ragu untuk mengeluarkan beberapa kain dengan lambaian tangan. Pelayan, bawalah makanan. Baiklah, pelayan, saya lihat pinggang Anda agak buncit. Saya rasa saya telah bertemu dengan seorang taipan sejati. Mereka pergi dengan gembira. Begitu daun bawang disajikan, Anda langsung mengambilnya. Angin menerbangkan awan-awan itu. Kedua gadis di meja sebelah terceng astonished. Makanlah. Kenapa kamu tidak makan? Kau tidak menghormatiku, kan? Kamu memasukkan daging ke dalam mulutmu sampai penuh.
Dia berkata secara samar-samar. Penyakit mentalnya kambuh. Apakah kakak perempuan senior yang sudah tua itu sudah gila? Huang Kun, perempuan, pemuda, bayi. Wanita berbaju biru itu terkekeh pelan. Ada baiknya untuk mencobanya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya makan makanan duniawi. Meskipun tubuhmu semakin tua, namun telinganya runcing. Saat kamu mendengar ini, mereka bahkan tidak repot-repot makan. Dia langsung bergegas ke meja mereka. Kalian adalah saudari Pri. Wanita itu menutup hidungnya dengan jijik sambil berjalan pergi. Wanita berbaju biru itu tampak agak cemas. Melirik ke lantai atas. Tepat saat itu, seorang gadis kecil berambut rapi dan berwajah berbedak yang merayakan tahun baru muncul samar-samar di tangga. Dia terdiam sejenak ketika mendengar kau memanggilnya, saudari Pri. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Dia memecahkan jendela dan melarikan diri. Hei, jangan lari. Kau menyaksikan kecantikan Mbak Pri yang hampir kau miliki itu perlahan-lahan menghilang. Dia buru-buru mengambil ayam panggang. Pelayan itu membanting tas kain dari pinggangnya ke atas meja. Uangnya ada di dalam. Ini informasi tambahan untuk Anda. Begitu dia selesai berbicara, antropomorfisme juga telah menghilang. Hanya pelayan yang tersisa, dengan antusias membuka tas kain itu. Kemudian ekspresinya berubah dari gembira menjadi benar-benar bingung. Tidak ada perak di dalam tas itu. Manusia itu seperti pil kecil seukuran jari kelingking. Pada saat yang sama, Nenek, kau berdiri di jalan dan menggaruk kepalamu. Itu dilakukan dengan cukup cepat. Ayam panggang di tangan kirimu. Jari-jari tangan kanan disatukan seperti pedang. Sentuhan lembut ke arah langit. Angin sepau-sepau tiba-tiba bertiup. Tak lama kemudian, gerimis ringan mulai turun di seluruh kota Baidi. Hujan merembes melalui atap. Hujan itu menimpa semua orang, namun mereka tetap berhasil mengenakan pakaian mereka. Hujan ini adalah saranmu, rumah besar tuan kota. Dekorasi pavilion bulan terang bagian dalam. Mendengarkan laporan penguasa kota. Rincian kasus gadis hilang. Salah satu wanita itu mengenakan gaun putih yang menjuntai. Orang itu sama dengan yang tadi ada di lantai atas restoran. Namanya Bai Linli. Mereka adalah para tetua pavilion Mingyue. Dia mengulurkan tangannya. Aku ingin menangkap tetesan hujan yang jatuh menembus atap. Air hujan berubah menjadi angin sepo-sepo begitu menyentuh kulit. Mata indahnya dipenuhi dengan keteran. Saran yang sangat menakutkan. Dia segera memerintahkan semua orang untuk kembali. Ada para kultivator pedang di kota ini yang tidak boleh kita sakiti. Begitu dia selesai berbicara, seorang gadis berwajah bulat bergegas masuk. Paman Tuan, saya tidak bisa menghubungi kakak senior Siun dan kakak junior Luoluo. Hati Bai Linlin masih dipenuhi kesedihan. Aku pergi mencari mereka. Anda harus segera memberitahu sekte-sekte tersebut. Pada saat ini, Anda memejamkan mata dan merasakan setiap tetesnya. Berdasarkan informasi umpan balik, segera, mereka mengamankan lokasi kedua wanita cantik Mbak Pri itu. Namun, pola pernapasan mereka sangat terganggu. Sepertinya kita telah menghadapi masalah besar. Astaga, saudari Priku, kau menyentuhku dengan jentikan lidahmu. Aku sedikit meregangkan lengan dan kakiku yang sudah tua. Dia melesat keluar seperti bola meriam. Di depan sebuah rumah besar di sebelah barat kota. Anak laki-laki berambut licin itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi mesum. Dia tersenyum sambil memandang tali pengikat jiwa itu. Zhan Xiun, diikat menjadi Zongzi. Dan Zhao Luoluo Zezeze. Peri dari pavilion Mingyue benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bocah itu mengulurkan tangan untuk menarik kerudung Zhan Xiun. Sang monster Zhan Xiun berjuang untuk bangun. Namun tali itu semakin mengencang. Hal itu menyebabkannya sangat menderita. Kakak senior, aku sangat menyesal. Zhao Luoluo menangis. Sayangku, jangan menangis. Kakakmu menyayangimu. Pemuda itu tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dada Zhao Luoluo. Pada saat kritis, sebuah suara tua terngiang di telinganya. San Zetsu adalah pemain yang cukup hebat. Lipatan. Wajah tua itu dengan minyak yang masih menempel di sudut mulutnya. Benda itu muncul dari samping bahunya dengan cara yang aneh. Aroma yang memabukkan itu. Bocah itu hampir tewas di tempat kejadian. Bulu tubuh anak laki-laki itu terlihat lebat, dan kepalanya berdengung. Orang tua itu, kapan formasi itu akan tiba di sampingku? Wah, anak muda, kamu punya selera humor yang bagus. Kamu menampar pantat anak laki-laki itu dengan keras. Rasa sakitnya begitu hebat hingga air mata hampir mengalir di wajahnya. Bocah itu menjerit dan melompat menjauh. Saat itulah aku menyadari itu kau, pengemis tua. Mengangkat tangan, ekspresi puas terpampang di wajahnya, seolah-olah dia menikmati momen itu. Anak muda, pantatmu kurang kencang. Perasaan buruk, Anda menggigit ayam panggang. Berbicara secara samar-samar. Santaplah ayam panggang untuk memulihkan energi Anda. Siapa kamu? Beraninya kau merusak perbuatan baikku. Hantu putih, gadis muda, cantik, dan introvert itu meraung. Matanya selalu berkeliaran, sering mengunjungi rumah-rumah bordil. Siap untuk pergi diam-diam. Kamu memutar bola matamu. Anjing bodoh itu memanfaatkan kesempatan saat kamu sedang makan ayam panggang. Bocah itu tiba-tiba memanjat tembok halaman. Dasar kakek tua, tunggu saja. Kata-kata kasar itu belum berakhir. Tulang ayam dengan sentuhan unik. Suara desisan udara seketika melesat menuju tempat menerkam. Bocah itu merasakan sakit yang tajam di pahanya. Melihat ke bawah, tiba-tiba muncul lubang berdarah yang menembus bagian depan dan belakang. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura pedang yang tajam dengan panik menebas luka tersebut. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Dia jatuh dari tembok.
Saya benci ketika orang memanggil saya orang tua kolot. Dia membuang kapak ayam itu sambil tersenyum. Beralih kedua wanita cantik yang terikat. Zhan Xiun dan Xiao Luoluo sudah menyukaimu. Sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan senyum di wajahnya. Saudari peri, jangan takut. Jawablah dua pertanyaan saya. Kami akan segera melepaskan ikatanmu. Zhan Xiun mengangguk, menahan rasa sakit. Tuan, selamatkan aku. Bocah laki-laki yang tergeletak di tanah itu berguling-guling kesakitan. Melolong dengan liar. Anda dapat dengan mudah menjentikan gelombang tersebut. Aura pedang menyegel gerakannya. Kelopak mata Zhan Xiun berkedut saat dia memperhatikan penemuannya yang mengejutkan. Tidak ada sedikit pun kebenaran dalam dirimu. Metafluktuasi. Seorang manusia biasa menggosokkan perhiasan itu ke tanah. Hal ini di luar pemahamannya. Pertanyaan pertama saya adalah, apakah Anda praktisi? Zhan Xiun mengangguk tanda tidak setuju. Hahaha. Kamu sangat gembira sampai hampir pingsan di tempat. Semoga Tuhan membantu saya menjawab pertanyaan kedua. Anda memiliki ramuan yang dapat membuat orang awet muda kembali. Zhan Xiun menghela nafas lega. Pavilion Mingyue, kami tidak memiliki kata-kata buruk. Kami hanyalah teman baik. Aku ingin menjadi teman baikmu. Kamu bahkan belum selesai bicara. Raihlah tangan kecilnya. Aku sangat gembira sampai gemetar. Sensasi berminyak itu. Zhan Xiun hampir muntah setelah makan malam tadi. Dengan jari-jari yang saling bertautan, dia dengan lembut menelusuri garis pada tali yang mengikat jiwa. Bang! Alat ritual itu patah saat terkena benturan. Mulai hari ini, kamu adalah sahabatku, Lu Fen. Siapa yang berani menindasmu? Aku akan mencabut ususnya dan mencekiknya. Sebuah tepukan di bahu Zhan Xiun. Mereka bersikap seolah-olah kami adalah sahabat karib. Apakah bajingan ini yang tadi menindasmu? Anda mengulurkan tangan. Benda itu menyedot anak laki-laki yang telah ditarik dari tanah ke arahnya. Hari ini, saya akan memberikan pertunjukan kepada Anda. Apa artinya mencekik seseorang dengan ususmu? Saat kau berbicara, tanganmu meluncur ke perut anak laki-laki itu. Tolong tunjukkan belas kasihan, Pak Tua. Wanita di bawah awan barat itu memucat. Cepat, aku akan menangkapmu. Ada apa? Matamu yang berkabut dipenuhi keraguan. Dia mungkin terkait dengan kasus hilangnya gadis di kota Baidi. Kita perlu menyisakan beberapa orang yang selamat. Anda mengangguk. Zhan Xiun hanya menghela napas lega. Sesaat kemudian, darah menyembur keluar seperti anak panah. Dengan gerakan cepat, kau membelah perut anak laki-laki itu. Hehe, apa hubungannya dengan saya? Hei, dasar bajingan kecil, kau tidak berguna dan sombong. Kau menyeka darah dari tanganmu. Lalu dia memasang senyum ramah dan bersahabat. Katamu ada mayat di bawah halaman ini? Izinkan saya mengangkatnya agar Anda bisa melihatnya. Menyeretmu dan menancapkan tanganmu ke tanah. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba, disertai dengan deru yang menggelegar dan getaran yang mengguncang bumi. Sebidang tanah yang sangat luas. Kau mengangkatnya dengan paksa. Lalu benda itu dilemparkan jauh seperti cakram. Di bawah tanah, gempa bumi dahsyat telah terungkap. Bau darah dan kelembapannya menyengat langsung menusuk hidungku. Seperti neraka di bumi. Tepat di pusat gempa terdapat genangan darah yang sangat besar. Tepi kolam itu dipenuhi dengan rune-rune aneh. Seorang laki tua, yang tampak seperti mayat kering, duduk di dalam kolam. Dinding gua itu tertutup rapat oleh tubuh mumi gadis muda itu selalu memiliki ratusan kata, binatang buas. Zhan Xiun dan Xiao Luoluo menyaksikan adegan ini. Benar-benar runtuh. Dia bergegas menuju lelaki tua yang tergeletak di genangan darah itu sambil menangis. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya. Darah di genangan darah itu berubah menjadi raksasa. Dia menampar Zhan Xiun dengan keras. Aduh, hati-hati, sentuhlah dengan lembut. Dia dengan sigap menangkap Zhan Xiun saat pria itu batuk mengeluarkan darah. Pada saat itu, lelaki tua yang tergeletak di genangan darah itu perlahan berdiri. Tubuh yang mengerut. Tubuh itu menjadi semakin berisi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia menjadi pria perkasa di usia 30-an. Dia dipanggil orang tua hantu putih. Orang-orang di pavilion Mingyue benar-benar suka mencampuri urusan orang lain. Seberkas cahaya turun dari langit. Bai Linlin muncul di hadapanmu. Paman guru Zhan Xiun menangis tersedu-sedu. Pria tua dengan hantu putih itu berada di atas pohon tua. Bai Linlin sangat marah. Pria tua berwujud hantu putih itu sama sekali tidak peduli. Mereka bahkan berbalik dan mengancam murid saya. Serahkan dia padaku dan aku akan segera pergi. Jika tidak, kota Baidi harus terkubur bersamaku. Siapa sangka? Astaga, itu sesuatu yang luar biasa. Suara terkejut. Hal ini memecah suasana tegang. Kau melihat hantu putih lelaki tua itu berubah menjadi muda kembali. Mulutku sampai berair. Dia terjun ke genangan darah dengan suara cipratan. Semua orang terkejut. Kau menghabiskan waktu lama bermain-main di genangan darah itu. Ternyata itu sama sekali tidak berguna. Terjadi kebakaran. Sambil menunjuk laki tua yang dirasuki 100 hantu itu, dia mengumpat, bajingan kau, bagaimana cara menjadi lebih muda? Ajari aku dengan cepat. Siapa yang kau sebut bajingan? Pria tua dengan hantu putih itu memiliki wajah muram. Kau menertawakanku, ya? Baru saja, ada seorang bajingan, karena dia tidak menghormati orang tua dan tidak peduli pada anak muda. Ia dicekik sampai mati oleh Lao Zu menggunakan ususnya sendiri. Dia meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Oh ya, dia terus memanggil, Tuan, sampai kematiannya. Mungkinkah dia menjadi murid magangmu? Pria tua itu, Bai Gui, gemetar karena marah. Namun, dia tidak melihat ketidakadilan yang sebenarnya dalam dirimu.
Saya tidak mengerti dan mengira Anda hanyalah seorang pria tua biasa. Mohon maaf kepada para senior dari universitas bergengsi tersebut. Aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Dasar bocah kurang ajar. Bagaimana mungkin kamu bisa mentolerir temperamen yang begitu meledak-ledak? Ayam kotor itu melompat keluar dari genangan darah dan menerkamnya. Namun, terdengar suara yang jelas dari Kaba. Punggungmu kembali tegang. Sebatang daun bawang jatuh ke tanah. Aduh, punggungku. Apakah pria tua ini mencoba melucu? Pria tua berwujud hantu putih itu tersenyum dingin sambil mengikatkan layar untuk memanggil jiwa-jiwa. Dalam sekejap, angin dingin menderu di dalam gua. Sosok-sosok hantu. Aduh, astaga. Lalu Afu turun dari langit. Afu, aku pergi. Kau bajingan kepara. Afu mengeluh sambil menggendongmu di punggungnya. Sudah kubilang untuk tidak terlalu menonjolkan diri. Dasar orang tua gila. Siapa yang kau sebut orang tua gila? Kamu sangat marah sampai-sampai kamu memukul kepalanya 2 kali. Hancurkan kepala keledai itu sekarang juga. Anehnya, kepala keledai itu dengan cepat tumbuh kembali. Cukup. Orang tua yang membuka gerbang hantu itu tidak tahan lagi dan melakukan kejahatan besar. Kepala-kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahmu seperti gelombang pasang. Siplit itu pantas dipukuli. Kau menghunus pedang kayumu dan menampar pantat keledai itu. Menikah dengan Laozi. Afu, yang sedang menyerbu bebek yang mati itu, tetap diam tak bergerak. Kau adalah dewa pedang yang hebat. Bisakah kamu berhenti memikirkan pertarungan tangan kosong sepanjang waktu? Tidak ada cara lain selain turun dari keledai itu sendiri. Dia berjalan dengan gemetar menuju lelaki tua itu sambil memegang punggungnya. Kepala-kepala hantu yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimutimu. Robek tubuhmu. Namun anehnya, lapisan tipis energi pedang muncul di tubuhmu. Kepala-kepala hantu itu sama sekali tidak bisa melukaimu. Kau hanya menanggung beban 10.000 hantu di hatimu. Dia bergerak selangkah demi selangkah hingga sampai ke laki tua dengan hantu putih itu. Apa yang sedang kamu lihat? Aku belum pernah melihat pria tampan sebelumnya. Kau perlahan mengangkat pedang kayu itu. Ruang di sekitarnya seketika berubah bentuk dan mengeras. Tampar, kau menampar wajah laki tua yang merupakan roh 100 hantu itu. Ruang kebugaran dikembalikan ke keadaan normal menggunakan suatu metode. Pria tua dengan mulut penuh gigi bercampur darah itu terbang keluar. Dia tertancap di dinding gua seperti bola meriam. Dia merangkak keluar dari lubang itu. Aku masih garang. Bagaimana cara membalikan proses penuaan? Katakan padaku dan aku akan memberimu seluruh mayat. Kau mengangkat mata dan bertanya dengan dingin. Bai Linlin baru kemudian tersadar. Menjelaskan senior. Itu sihir jahat. Berikan nutrisi pada tubuh yang terkikis dengan saripati seorang gadis muda. Cukup kembalikan ke keadaan semula. Ini bukan tentang memutar kembali waktu atau semacamnya. Anda terkejut. Dia langsung menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Aku telah ditipu oleh bajingan ini. Dengan amarah yang meluap, dia mengayunkan pedangnya. Semburan hitam berbentuk bulan sabit muncul begitu saja dari udara. Ia menelan semua cahaya dan suara. Pria tua itu ketakutan. Dia mencoba melarikan diri tetapi menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat energi pedang yang mengerikan itu menyembur keluar. Belah tubuhnya menjadi 2. Darah mengering. Meninggal dalam diam. Dia mengeluarkan suara yang tajam. Mengembalikan ketiga Bai Linlin yang kebingungan dan linglung itu ke kenyataan. Memotong. Yun Barat merasakan nyeri yang membakar di pantatnya. Aku menoleh dan melihatmu mengangkat tanganmu. Ekspresi kepuasan yang masih terasa. Dia merasa kaget sekaligus marah. Namun setelah melihat kedua mayat lelaki tua 100 hantu yang telah dikalahkan, harus enak dipandang secara estetika. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Istana dalam Bai Linlin. Anda melambaikan tangan dan berkata tidak. Pil peremajaan. Aku sudah selesai menyiapkan ramuan untukmu. Bai Linlin tampak gelisah. Penjelasannya adalah bahwa pil peremajaan adalah ramuan berkualitas tinggi. Saat ini, belum ada produk jadi di Geri. Dibutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Asalkan tidak memakan waktu terlalu lama. Jika memungkinkan, bisakah Anda meminjamkan kami sejumlah uang di pavilion Mingyue kami? Bai Linlin menyampaikan undangan. Kau tanpa malu-malu bertanya soal penginapan dan makan? Aku tidak punya uang untuk itu. Alami dan menyenangkan. Mulai sekarang, kalian semua di pavilion Mingyue akan menjadi teman baikku. Jadi, kau mengikuti orang-orang dari pavilion Mingyue. Kami memulai perjalanan kami ke pegunungan Laogu. Namun, pavilion Mingyue hanya menerima murid perempuan. Karena kedatanganmu, perdebatan sengit. Ini sedang terjadi di balai kota. Tidak mungkin bagi laki-laki untuk tinggal di pavilion Mingyue. Seorang tetua ruang tamu bernama Zheng Xiao. Mereka menunjuk ke arah Bai Linlin dan saling berteriak. Bai Linlin tidak mau kalah. Ini adalah masalah internal pavilion Mingyue. Bukan hakmu untuk menunjuk jari dan menggambar di ruang tamu. Bai Linlin, kau pikir kau siapa? Seorang wanita cantik dengan pakaian kerja duduk di kursi utama aula. Di peringkat kedua dalam daftar tersebut adalah Nangong Chusue, ketua pavilion Mingyue. Dia menopang dagunya di tangannya. Menyaksikan sandiwara ini dengan penuh minat. Senyum agung teruk di sudut bibirnya. Nangong Chusue berbicara perlahan. Tetapi, seorang pendekar pedang yang mampu membunuh laki tua yang dirasuki 100 hantu hanya dengan satu tebasan pedang. Itu sangat menggoda. Zhao Ziao mencibir. Orang tua 100 hantu itu sulit ditangkap. Ketiga sekte tingkat atas telah berusaha menangkapnya selama lebih dari 100 tahun tetapi belum berhasil. Hanya berdasarkan beberapa kata dari Bai Linlin, dia mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Itu terlalu terburu-buru. Itu masuk akal.
Nangong Chusue mengganti tangan yang digunakannya untuk menopang dagunya. Melihat Bai Linli, apakah tetua Bai memiliki bukti? Bai Linlin mengangguk. Langsung dari cincin penyimpanan, dia mengeluarkan yang berwarna putih. Mayat lelaki tua itu terbelah menjadi dua. Mayat itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Pemandangan mengerikan dari kematian mereka. Zhao Xiao sangat ketakutan sehingga ia mundur beberapa langkah. Wajahnya memucat. Tetua Zhao, Anda seharusnya memahami ini dengan jelas. Agar tidak dituduh bicara omong kosong lagi. Ejekan tanpa ampun dari Bai Linlin. Zhao Xiao menggertakkan giginya karena marah. Pendarahan dari rahim juga merupakan sebuah kejutan. Dia melihatnya dengan jelas. Selain pendapat yang fatal itu, hantu tua itu tidak ada cedera lain. Ini artinya, dia sama sekali tidak mampu melawan. Tewas seketika oleh panah. Sangat tidak mungkin melakukan ini tanpa setidaknya babak kualifikasi yang diikuti 6 tim. Istana Biru berdarah, sebuah keputusan dibuat dalam sekejap. Nada bicara tetua Zhao juga berubah dingin. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Zhao Xiao menatap memohon kepada dua orang lainnya di ruang tamu. Mereka berdua hanya memalingkan muka dan berpura-pura mengagumi pemandangan. Nol pendarahan rahim berwarna biru, segera bangun. Di mana pria tua yang Anda sebutkan itu? Mari kita sambut. Dalam sebuah buku, adik perempuan Feng Xiun merawat kakak laki-laki Lu. Bai Linlin segera menyusul. Dia tidak lupa mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Xiao sebelum pergi. Dia meliriknya dengan jijik. Bocah nakal itu membuatku gila. Zhao Xiao menghentakkan kakinya karena marah. Tapi aku tetap mengikuti. Dia ingin melihat siapa orang ini. Mampu membunuh seorang laki tua 100 kali dengan satu tebasan pedang. Pada saat yang sama, halaman dalam, yang didekorasi dengan satu warna, dipenuhi dengan aktivitas. Girls, izinkan saya memberitahu kalian. Wanita seharusnya tidak hanya fokus pada perawatan kulit. Bentuk tubuh adalah hal yang paling penting. Anda dikelilingi oleh sekelompok gadis yang cerewet. Dia menunjukkan kekurangan-kekurangan pada pemandangan itu dengan penuh antusiasme. Lihatlah gadis kecil ini. Bokongku kurang kencang. Tidak dapat mengakses XP beberapa orang. Dan Xiaoling ini agak licin. Hal itu memengaruhi estetika secara keseluruhan. Aku bahagia hari ini. Saya akan mewariskan serangkaian keterampilan unik kepada Anda. Kalian semua sebaiknya mempelajari seni yoga yang agung ini dengan benar. Seja. Setelah Zhao Luoluo menyebarkan kabar tentang prestasi luar biasamu dalam membunuh semua orang, para murid yang menerima gelar itu tidak pernah berhenti membuat masalah. Meskipun, saat pertama kali aku melihatmu tampak seperti seorang laki tua yang menyedihkan. Sedikit kecewa. Tapi aku tak bisa membantah lidahmu yang tajam, kau memang pandai berbicara. Dia dengan cepat berteman dengan kelompok gadis-gadis itu. Tepat saat itu, Zhan Xiunduan berjalan menyusuri jalan sambil membawa baskom berisi pakaian yang baru dicuci. Dia berteriak sekuat tenaga. Ketua pavilion sudah datang. Cepat lari mencari. Begitu dia selesai berbicara, gadis-gadis yang tadi mengelilingimu. Mereka lenyap dalam sekejap. Hanya hembusan angin harum yang tersisa, menampakkan para tetua. Kami akan kembali lagi nanti untuk belajar yoga dari Anda. Anda menarik napas dalam-dalam. Ekspresi ekstasi yang luar biasa. Aroma seorang gadis muda sungguh menyenangkan. Tanpa diduga, dengan penampilan cabul ini. Saat itu, Nangong Chusue memasuki halaman. Kelompok itu memandang ke jalan utama. Hao Xiao, melihat sikapmu, mereka menjadi lebih berani. Bai Linlin langsung mencibir. Ini orang yang Anda undang. Siapapun, entah siapapun, boleh memasuki pavilion bulan terang saya. Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun ikatan sejati antara kalian berdua. Aku yakin kau hanyalah seorang istri biasa. Niagam mengabaikannya. Karena bola matamu, dia sudah berpegangan erat pada Nangong Chusue. Kamu bahkan tidak peduli dengan lengan dan kakimu yang sudah tua. Dia bergegas menghampiri Nangong Chusue secepat embusan angin. Sepasang mata tua yang berkabut menatap terbuka lebar. Keindahan tertinggi dari kejujuran dan keagungan. Nona muda, Anda memiliki pembawaan seorang permaisuri. Ini sangat tampan. Nangong Chusue tersenyum tipis dan melakukan perbuatan baiknya. Terima kasih atas pujiannya, senior. Wanita sederhana ini adalah Nangong Chu, kepala pavilion Mingyue. Salju itu sangat bagus. Seandainya aku 100.000 tahun lebih muda, aku benar-benar harus memenangkan hatimu. Memukul dada dan menghentakkan kaki. Sebagai wanita kaya, ia semakin merasa tidak puas dengan tubuhnya. Seekor kodok yang mendambakan seekor angsa. Apakah kamu bahkan tidak memperhatikan perilakumu sendiri? Zhao Xiao tak kuasa menahan diri untuk menyela lagi, menyebabkan pendarahan. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Beritahu dunia, pavilion Mingyue kita telah menemukan seorang bajingan mesum untuk menjadi kenalan kita. Apakah kamu peduli dengan reputasimu? Menurutmu, ibumu adalah siapa? Mata yang gelisah melirik tak sabar ke arahnya. Mengapa kau menyela saya saat saya sedang berbicara dengan pemimpin sektemu? Apakah dia punya sopan santun? Bai Linlin yang duduk di sebelahnya langsung tertawa terbahak-bahak. Melihat wajah Zhao Xiao yang berubah menjadi merah keunguan pekat. Pendarahan yang benar-benar nyaman dan menyenangkan. Jika kau berani membiarkannya tinggal, kemudian saya meninggalkan pavilion Mingyue. Zhao Xiao menjadi marah dan mulai mengancam. Yang mengejutkan semua orang, Nangong mengalami pendarahan hebat hingga ia bahkan tidak bisa membuka kelopak matanya. Jawaban yang ringan. Pergilah ke puncak Kyushui dan kumpulkan rusa Phoenix untuk bulan ini sebelum kamu pergi. Suasana seketika menjadi sangat canggung. Zhao Xiao mengambilnya. Akan mencoba mengganti topik pembicaraan selagi masih di tempat. First Snow,
Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana jika pria mesum ini menimbulkan skandal di pavilion? Ibumu sudah mati, Jalang. Kamu mulai marah. Wanita ini tak henti-hentinya menjelek-jelekanmu setiap 3 kalimat. Kamu menamparnya dengan punggung tanganmu. Jernih dan tajam. Semua orang terpesona oleh taman ini. Tamparan tanpa basa-basi itu membuatnya terkejut. Zhao Xiao, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli bela diri. Bagaimana kamu bisa sampai menjadi begitu lengah? Apa kau tidak dengar aku menyuruhmu pergi? Dasar Jalang, kau mengusapkan tanganmu ke pakaianmu dengan jijik. Dasar bajingan tua, berani-beraninya kau memukulku? Zhao Xiao seperti kucing yang ekornya diinjak. Langsung merinding. Satu demi satu, dia memanggilnya orang tua kolot. Aku akan menghajar habis-habisan tempat ini hari ini juga. Kamu buang air besar dengan bersih. Kamu siap bertarung? Namun Anda tidak akan pernah menduga bahwa hanya setelah mengambil satu langkah. Setan tuamu, Kaba, mengeluarkan suara yang tajam dan bersenandung. Kamu langsung terjatuh ke tanah sambil memegangi punggungmu. Dia meringis kesakitan. Penampilan yang buruk ini. Hal ini semakin meyakinkan Zhao Xiao bahwa Anda adalah seorang penipu. Soal tamparan tadi, dia hanya menganggapnya sebagai ayahnya. Tidak mampu berjalan dengan stabil. Aku masih ingin memasuki pavilion Mingyue. Dia tertawa kecil, melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan sejatinya. Tamparan di wajahmu. Ternyata badai pasir telah terjadi. Hati Nangong yang berdarah terasa hancur. Apakah saya salah lihat? Apakah kamu selalu sekaya ini? Menatap pohon palem di depan jalan setapak menuju gunung. Kemarahan muncul dari hatimu. Kejahatan melesat menuju kantung empedu. Jika saya melihat seorang laki tua, saya akan menikamnya sampai mati. Kamu mengarang nama gerakan itu secara spontan. Dia membanting tangan kanannya dengan keras ke tanah. Suara gemerincing, seperti kaca pecah, bergema di udara. Tamparan Zhao Xiao berhenti tepat di sebelah wajahmu. Tidak mampu maju bahkan 1 inci pun. Dia menundukkan kepalanya karena ketakutan. Yang terlihat hanyalah panah es tanpa warna. Dia tidak tahu kapan perisai pelindung piano itu ditembus. Hou Xing menusuk jantung dengan tepat. Dia terjatuh dengan keras ke tanah disertai bunyi gedebuk. Dia meninggal tanpa pernah memahami dari mana pedang itu berasal. Kau menggunakan pedang kayu itu untuk menopang tubuhmu saat perlahan-lahan berdiri. Dia memutar bola matanya melihat mayat yang tergeletak di tanah. Jatuh dan ke kiri. Siapa sih yang memberimu keberanian itu? Fis Liong memarahi. Hai, kau singkirkan mayat itu, tetapi jangan lupa untuk menggigitnya. Wajah Nangong Chusue memucat pasi. Kertas itu menusuk mata sampai mati. Saudaranya adalah seorang tetua dari gerbang naga surgawi. Ini adalah masalah besar. Jangan khawatir, nak. Anda bisa melihat kekhawatirannya. Dia menepuk dadanya. Aku membunuhnya. Aku akan menggantikanmu jika terjadi sesuatu. Jangan datang dengan wajah murung seperti itu. Berikan aku senyuman. Pendarahan setelah selesai prosedur segera mereda. Atur agar seseorang mengurus pembuangan jenazah. Dia juga berjanji akan melampiaskan kemarahannya 2 kali lipat kepada 2 orang lainnya di ruang tamu. Setelah semua orang meninggalkan sorotan, dia melangkah maju untuk membantu. Baik disengaja maupun tidak disengaja, Anda menyentuh lengan Anda. Mengarah ke dadanya yang penuh. Senior, mari kita bahas soal penyempurnaan pil peremajaan. Dia sudah mengambil keputusan. Aku akan tetap menahanmu di sini apapun yang terjadi. Merasakan kelembutan dari lenganku. Namun, Anda dengan lembut menarik tangan Anda. Tidak perlu merendahkan diri sendiri seperti ini. Anda melambaikan tangan, mengatakan bahwa Anda sedang senggang akhir-akhir ini. Aku akan tetap di sini. Pegunungan yang indah dan air yang jernih. Ada begitu banyak gadis kecil yang lucu. Sempurna untuk masa pensiun. Pendarahan yang berhenti membuat pingsan. Lalu mataku memerah. Air mata menggenang di mataku tanpa terkendali. Pria tua ini yang terus berbicara. Berikan dia rasa hormat yang sudah lama tidak dia terima. Terima kasih atas gumaman lembutnya. Silakan maju untuk membantu lagi. Kali ini tidak ada trik-trik kecil yang tidak perlu. Ahfu, kemarilah dan pijat punggung kakek. Kau berbaring di kursi malas dan berteriak ke langit-langit. Rasanya pantas kau dapatkan. Apakah kakek tua ini tidak tahu bahwa tubuhnya rapuh? Ahfu melompat turun sambil mengumpat. Dasar bajingan, kau sepertinya ingin dipukuli, kan? Istana biru berdarah, berdiri di samping. Menyaksikanmu berdebat dengan keledai. Dia mulai dengan gugup melaporkan tentang masalah pil peremajaan. Pil peremajaan adalah ramuan berkualitas tinggi. Sebagian besar material memiliki insulasi. Namun, ada 2 jenis bunga swanbing dan mata phoenix darah. Anda harus pergi ke alam rahasia daun maple untuk menemukannya. Di alam rahasia, kau mengusir Afu, dan dia menjadi tertarik. Namun, alam rahasia memiliki dekorasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan alam biasa. Tidak dapat masuk. Pendarahan rahim adalah hal yang sulit untuk diungkapkan. Dan alam rahasia itu akan terbuka dalam beberapa hari. Apa hubungannya dengan saya jika hal itu terjadi sekali setiap 100 tahun? Kau tertawa bodoh, dan aku bukan dewa yang suka melebih-lebihkan. Perdarahan rahim berwarna biru itu sangat parah sehingga Anda tidak mau repot-repot menjelaskannya. Dia melambaikan tangan dan berkata, hubungi saya saja ketika saatnya tiba. Ngomong-ngomong, bagaimana gaji saya dihitung saat saya check-in? Jantung yang tadinya berdarah di istana biru tiba-tiba berdebar kencang hingga ke tenggorokannya. Saya khawatir Anda akan meminta jumlah yang sangat tinggi. Kau mengambil sebuah pena dan dengan cepat menulis beberapa hal sebelum menyerahkannya kepadanya. Masih dalam masa pengambil alihan yang tegang. Semakin banyak konspirasi yang dilakukan As, semakin besar pula konflik yang terjadi.
Wajahnya tampak tidak percaya. Apa yang tertulis di kertas itu bukanlah pemandangan alam. Sebaliknya, yang ada adalah solar, garam, kecap, cuka, teh, uang, dan kerang. Apakah Anda benar-benar hanya membutuhkan ini? Itu standar yang cukup tinggi. Mengapa kau menusuk-nusuk mulutku? Dagingnya harus berkualitas baik. Sayuran harus segar. Cabai-cabainya harus pedas. Cepat beli hotpot, aku mau makan malam ini. Setelah pemula itu pergi, Fu, yang ditendang ribuan mil jauhnya olehmu. Dia kembali dengan penuh amarah. Jika kau berani mengucapkan sepatah kata, aku akan menghajarmu habis-habisan. Anda yang mengambil inisiatif. Fu langsung layu. Namun matanya yang cerdas melirik ke sana kemari. Hei, Sixi menghampiriku lagi. Pria tampan, izinkan saya membicarakan sesuatu. Bagaimana cara meretas dao surgawi di dunia ini? Hubungkan kembali program chat Anda. Jika Anda tertarik, beritahu saya. Sederhana saja, Anda bertanggung jawab atas penunjuk arah. Semakin besar semakin baik. Sebagai contoh, menghancurkan ratusan kota. Biarlah benua Tianyuan berlumuran darah. Menarik perhatian seluruh surga. Lalu saya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk ke rumahnya dan merampok pintu belakangnya. Betapa sombongnya Fu? Apakah skema ini sempurna? Setelah hening sejenak, tiba-tiba dia berdiri dan meraih Fu. Bang bang bang. Kau pikir aku monster pembunuh? 10 menit kemudian, kau menendang Fu, yang wajahnya sudah babak belur seperti pankek, hingga terpental lagi. Mulailah berjemur dengan suasana hati yang baik. Beberapa hari kemudian, akses air ditutup. Setelah hujan salju pertama tanpa lapangan selesai, 20 murid elit terpilih. Biarkan Anda memandu mereka dalam petualangan mereka melalui rahasia daun maple. Si senior telah tiba. Semua murid menjulurkan leher mereka. Saya ingin melihat ruang tamu pria yang hanya ada sekali dalam 1000 tahun ini. Sebenarnya siapa dia? Akibatnya, kamu meletakkan tanganmu di belakang punggung. Dia berjalan santai memasuki pabrik seperti kepiting. Mengapa dia orang tua yang begitu menyebalkan? Berbaring dengan titik-titik kecil. Kudengar dia punya temperamen yang buruk. Mereka bahkan memakan anak-anak. Tiba-tiba, sebuah nominasi yang tegas terdengar. Seekor burung kecil yang masih muda bernama Tianxing. Tapi benda itu jatuh dari langit. Senior, itulah hasil tangkapan pavilion kami atas makhluk spiritual, burung pipit yang berjalan di langit. Bai Linlin memperkenalkan. Anda melihat paha Sky Sparrow yang gemuk dan kurus. Sambil menyeka air liurnya, burung ini terlihat cukup bagus. Cukup berlemak untuk dijadikan hotpot jelas merupakan cara yang bagus untuk menikmatinya. Begitu dia selesai berbicara, berjinjit, benda itu mendarat tepat di kepala burung pipit penjelajah langit. Burung pipit langit memiliki temperamen buruk. Tepat ketika aku hampir meledak, aku mendorongmu menjauh. Kau makhluk bermulut terbuka santai dengan mata mesum. Jika kamu berani menggerakkan otakmu sedikit saja, malam ini aku akan makan otak sapi rebus dalam panci besi. Tidak percaya? Coba pindahkan sendiri. Badai pasir yang mengerikan seketika menyelimuti Tianxing Kue. Seluruh tubuh burung itu membeku. Aku tak berani bergerak sama sekali. Semua orang terkejut. Dari mana suara melengking ini berasal? Baiklah, bersikaplah baik. Ayo pergi. Tianxing membawamu melayang ke langit. Kepalaku kaku seperti batu. Tanpa diduga, mereka baru saja terbang dalam jarak yang pendek. Seberkas cahaya besar disertai angin kencang. Benda itu melesat melewati dari samping. Itu hampir menerbangkan Skywalker. Kualitas seperti apa? Kau bergumam. Pak tua, kau sudah berubah. Fu muncul entah dari mana. Mereka memandangmu seolah-olah kau adalah monster. Berdasarkan temperamenmu sebelumnya, cahaya itu kini telah hancur menjadi debu. Pergi sana. Kau menjatuhkannya. Hal ini menyebabkan para gadis itu berteriak. Yang lebih aneh lagi adalah Liu Guang benar-benar kembali. Mereka langsung mencegahmu pergi. Kerumunan yang ramai itu bubar. Ini adalah ikan besar bersayap. Tempat itu penuh sesak dengan orang. Hai Tang Qingyu adalah anggota One Showman. Wajah Bai Linlin menjadi gelap. Hanya seorang pria paruh baya bernama Qian Shuyu yang tersisa. Cara berbicara yang sarkastik dan meresahkan. Bukankah ini tetua bayi dari Pavilion Mingyue? Kalian para wanita bahkan tidak pantas masuk ke alam rahasia daun maple. Orang-orang di belakangnya pun tertawa terbahak-bahak. Qian Shuyu menunjuk ke arahmu dan tertawa lebih liar lagi. Pavilion Mingyue Anda benar-benar tidak pandang bulu dalam pilihannya. Mereka juga merawat seorang laki tua yang sedang sekarat. Itu sangat jahat. Para murid Pavilion Mingyue sangat marah hingga mata mereka memerah. Dasar bajingan kecil, kau suka tertawa, ya? Alarm Anda berbunyi tanpa peringatan. Kali ini, iblis tua itu tidak mengacaukan semuanya. Dalam sekejap, kau muncul di hadapan Qian Shuyu. Dia sangat terganggu. Hampir saja melawan. Para veteran yang tangannya kering. Rahangnya hancur. Lalu kamu memasukkan tanganmu yang lain ke dalam mulutnya. Dia mengaitkan sudut mulutnya dan merobeknya dengan keras. Separuh wajahnya robek di tempat kejadian. Darah menyembur keluar. Berbicara adalah untuk berkomunikasi. Aku tidak bermaksud membuatmu mengucapkan omong kosong. Kamu merobek separuh bagian lainnya setelah memakannya. Pemain di depan mengeluarkan jeritan yang semakin tidak manusiawi. Energi pedangmu telah menghancurkan semua meridian di tubuhku. Kamu sedang memegang rambutnya. Mulut busuknya itu. Dia menoleh ke arah murid-muridnya yang ketakutan. Kenapa kalian semua tidak tertawa lagi? Dasar kau tak berguna. Menyeringai bahagia. Lemah dan cenderung menimbulkan masalah. Bagaimana metode pengobatan cacingan Anda bisa bertahan hingga hari ini? Para murid sekte Wansho sangat ketakutan hingga mereka mengompol.
berbalik dan lari. Kamu suka berlari, kan? Lalu lari lebih cepat. Anda melambaikan tangan dengan lembut. Darah menyembur dari ikan besar itu. Anehnya, mereka menyatu membentuk bola darah. Hentikan penyakit itu seolah-olah itu adalah anak panah, bergerak maju sedikit demi sedikit. Sel darah itu langsung meledak, berubah menjadi puluhan warna merah darah biasa. Dengan siulan yang melengking, mengejar para murid yang melarikan diri. Pada saat yang sama, para murid sekte Wansho yang berhasil melarikan diri baru saja menghela napas lega. Pesan itu segera disampaikan kembali kepada sekte tersebut. Namun, pesan dari Fukuoka terputus. Mereka merasakan hembusan angin di udara. Getaran halus. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka memutuskan untuk tidak makan. Sebuah pedang panjang berwarna merah darah menembus dada sang seniman. Kemudian teriakan terdengar naik dan turun. 38 elit dari gerbang Wansho pergi ke alam rahasia. Tak seorang pun lolos. Hancur seketika. Anda sedang membawa sepotong daging apel liar yang paling empuk. Dia kembali ke Tianxing dengan gembira. Namun, penampilannya terlihat seperti baru saja pulang dari ladang. Gadis-gadis kecil itu. Aku sudah ketakutan dengan caramu yang kejam. Sampai Anda menyiapkan panci. Mereka akhirnya tersadar. Wajah Bai Linlin memucat pasi. Dia tahu bahwa musim panas ini dia telah membongkar rahasia seniornya. Ini adalah masalah besar. Dia berkata, suaranya bergetar karena air mata. Lalu kenapa kalau langit runtuh? Kamu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil tersenyum, dia mengambil sepotong ikan. Kakekmu tidak akan turun hari ini. Daging ikannya sangat lembut. Jika tidak terjadi apa-apa, keadaan akan menjadi seperti ini. Bai Lingling mengertakkan giginya dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Ambil beberapa orang dan buang bangkai ikan besar itu. Sebuah harta karun dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jangan sia-siakan apa yang tidak Anda duga. Gadis-gadis itu, yang gemetar ketakutan, mendengar ini. Dalam sekejap, rasa takut berubah menjadi kegembiraan. Mereka bergegas turun sambil terus berceloteh. Matamu penuh dengan bintang. Itu saja. Di dunia di mana hanya Wansho Umen yang terluka. Anda baru saja menikmati hidangan sup ikan yang lezat. Pagi berikutnya, Anda akhirnya tiba di lembah Raungan Naga. Ribuan orang sudah berkumpul di sini. Lebih dari 30 sekte dengan berbagai ukuran. Tempat itu ramai seperti pasar sayur. Kemunculan pavilion Mingyue langsung menimbulkan kehebohan. Lagi pula, sudah 1000 tahun sejak terakhir kali aku datang ke sini. Tentu saja, alasan utamanya adalah, kalian para wanita sungguh mempesona. Lihat, itu Zeze, pekerja kantoran dari pavilion Mingyue. Sayang sekali, saya dengar itu adalah kebun belakang rumah Zheng Wonjong. Bukankah pavilion Mingyue tidak menerima pria? Ada apa dengan orang tua itu? Tatapan mata para penonton. Perhatian dengan cepat beralih ke mereka yang berjalan di belakang. Kamu, dengan tangan di belakang punggung, tampak seperti seorang laki tua yang mendominasi. Astaga, Bai Linlin beneran membantu kakek tua itu membawa barang bawaannya. Tidak ada fluktuasi sumber jarum suntik di tubuh saya. Orang biasa membawa seorang ayah biasa untuk mencoba mengungkap buku panduan rahasia tersebut. Tindakan gila macam apa ini? Tepat saat itu, tinggi, seorang pria bertubuh kekar mengenakan baju zirah hitam dengan wajah penuh bekas luka. Dia berjalan mendekat dengan aura tekanan yang luar biasa. Tetua Bai, sudah lama sekali. Bai Linlin menatap pria berbaju hijau itu. Hatiku hancur berkeping-keping. Pengunjung itu tak lain adalah. Dia adalah kakak laki-laki Zhao Jiao. Zhao Wuji, tetua penegak hukum Tianlongmen. Tetua Zhao dan Bai Linlin dengan gigih membela diri melawan Yao Yao. Mengapa kamu tidak menghubungiku akhir-akhir ini? Zhao Wuji bertanya dengan santai. Tetua Zhao baru-baru ini merasakan beberapa hal. Bai Linlin berbohong dan mengatakan bahwa dia telah mengasingkan diri. Zhao Wuji mengangguk tanpa curiga. Saya hanya mengingatkannya dengan sopan sebelum pergi. Setelah Anda berada di dalam alam rahasia, lihatlah sekeliling. Jangan bersaing memperebutkan harta karun yang langka dan berharga. Pavilion bulan terangmu terlalu lemah dalam pertempuran sesungguhnya. Itulah yang saya maksud. Bai Lingling hampir sangat marah hingga mengalami cedera internal. Pada malam hari, Bai Lingling memanggil semua muridnya untuk sebuah pertemuan. Kali ini, Xiao Xiao memimpin tim. Anda tidak perlu mengumpulkan banyak harta karun. Asalkan kamu bisa keluar dengan selamat. Dia tampak seperti gadis yang unik dan pintar. Nama gadis itu adalah Lin Xiao Xiao. Sangat berani. Sambil menepuk dadanya, dia meyakinkan tuannya bahwa dia bisa tenang. Aku berjanji akan membawa adik-adik perempuanku kembali dengan selamat. Lalu Bai Linlin tanpa malu-malu menatap senior Anda. Apakah Anda punya instruksi untuk saya? Anda baru saja selesai makan hotpot dan menikmati hidangan yang banyak. Dia dengan santai menjentikan jarinya. Sekitar selusin energi pedang transparan melesat keluar seketika. Terlampir pada setiap pembantu rumah tangga. Setiap orang dapat menyelamatkan hidup mereka sekali dengan satu aura pedang. Setelah kau memasuki alam rahasia, kau akan aman jika kau menemukanku. Pada hari kedua, alam rahasia terbuka. Sebuah titik hitam muncul di udara dekat tepi tebing mulut naga. Hal itu dengan cepat berkembang menjadi sebuah saluran. Orang-orang dari semua sekte utama mulai berdatangan. Anda berada di urutan terakhir. Anda melihat antrean panjang itu. Dengan agak tidak sabar, dia berbicara kepada udara. Kapan daftar keinginan akan diperbarui? Mengapa tidak merobohkan saja penghalang yang rusak ini? Sosok Afu tiba-tiba muncul. Aku hampir memuntahkan seteguk darah. Saudaraku, apakah kamu mengidap Alzheimer? Kau telah melupakan semua teknik pedang dari alam pembunuh kesengsaraan yang telah kau pelajari. Hei,
siapa sih yang kau sebut Alzheimer? Kau mengusir Afu. Akhirnya giliranmu. Lin Xiao, yang berjalan di depan, hendak melangkah masuk ke lorong. Tiba-tiba, seorang wanita muda mengulurkan tangan dan menghentikannya. Bai Linlin, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Bagaimana jika semua talenta menjanjikan ini hilang? Paviliun bulan terang Anda tidak memiliki penerus. Nama wanita ini adalah Bai Lidie. Dia pernah menjadi pengkhianat bagi Paviliun bulan terang. Sekarang seorang tetua dari gerbang pasir laut. Saya di sini hari ini untuk sengaja mencari kesalahan dan menunda-nunda. Bai Lingling sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ambil tindakan langsung. Namun, sebuah pedang terbang merah yang dikirim oleh Bai Lidie mudah dikemas. Bagaimana menurutmu? Pedang terbang yang diperoleh sebagai imbalan atas teknik bela diri Paviliun bulan terang Anda. Apakah mudah digunakan? Tanya Bai Lidie dengan angkuh. Bai Lingling kehilangan kesabarannya. Mereka sebenarnya ingin menghadapi kepompong terbang itu secara langsung. Pada saat kritis, suara malasmu terdengar lantang. Coba saya lihat. Sebuah adegan aneh pun terjadi. Kepompong terbang itu mengarah langsung ke tenggorokan Bai Lingling. Ternyata situasinya membaik. Ia dengan patuh terbang ke arahmu. Seperti seorang anak yang melihat ibu kandungnya. Dengan gembira berputar-putar di sekitarmu. Semua orang terkejut. Pedang terbang milik orang lain mengkhianati mereka dalam pertempuran. Orang tua, kembalikan pedang terbangku. Bai Lidie sangat marah. Menerkammu. Tanpa diduga, pedang merah kecil itu secara otomatis melindungi dirinya sendiri. Berbalik dan menabrak Bai Lidie. Dia terlempar. Angka 7 sangat buruk. Kamu memutar bola matamu. Ditunjuk ke Bai Lingling. Sampaikan kepada Xiao Jian bahwa misinya adalah untuk melindungi gadis ini. Tunggu sampai aku keluar dan aku akan memberimu nilai 0. Setelah berbicara, dia melangkah masuk ke lorong. Tanpa halangan apapun. Semua orang benar-benar bingung saat mereka menyaksikan sosokmu menjauh. Setelah itu, terbentang padang rumput yang luas. Kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Biarkan Afu menyamai dunia kecil ini. Momen. Peta detail muncul di benak Anda. Tidak hanya menunjukkan lokasi semua harta karun yang langka dan berharga, tetapi juga, dan pikiran serta niat sebenarnya dari setiap orang. Bisakah kau jelaskan secara detail? Semua titik merah. Bagaimana saya bisa tahu mana yang anak perempuan? Kau mengutuk. Dia menendang Afu sampai Afu lumpuh. Kemudian Anda temukan titik pertemuan di peta. Arah menuju lembah salju terbang. Berjalan-jalan santai di. Tidak lama kemudian, Anda menemukan TKP dengan mayat-mayat petugas yang aneh. Seluruh darah di tubuhnya telah terkuras habis. Hai Shaman Lah Yang, Anda merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi pada gadis-gadis itu. Dia langsung berhenti berkeliaran. Dia berubah menjadi bintang jatuh dan melesat menuju lembah salju terbang. Baru saja tiba di pintu masuk Flying Snow Valley. Anda telah mengalami keberuntungan yang luar biasa. Lin Xiao diteleportasi langsung ke sini. Dia memberitahumu. Adik-adik perempuan lainnya juga mengalaminya. Mayat yang telah dikeringkan darahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lebih dari 20 pedang air muncul begitu saja dari udara. Biarkan Lin Xiao berdiri di titik yang menunjukkan jalan. Jika Anda berhasil berdiri teguh 700 mil ke timur dan jatuh hingga tewas, saya tidak akan peduli. Pedang air itu berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba dalam sekejap. Seorang murid Paviliun Mingyue di bawah ini. Dia sedang dikejar oleh beberapa murid dari sekte naga surgawi. Serahkan ramuan yang merepotkan itu. Aku akan mengampuni nyawamu. Sebelum kata-kata itu selesai, berteriak, segenggam air. Pedang itu menembus tepat melalui mulut pembicara. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian. Anda melambaikan tangan dengan lembut. Pedang air yang tersisa menginspirasi. Hal itu seketika mengubah semua orang menjadi sarang lebah. Selanjutnya, Anda bertanya dengan santai. Wajah Lin Xiao memucat pasi. Dia menunjuk ke suatu arah, suaranya bergetar. Baru saja tiba di tempat ini. Anda bisa melihat sekitar selusin orang di bawah ini. Termasuk seorang murid dari Paviliun Mingyue. Dikejar oleh sesuatu. Berlari seperti orang gila. Tiba-tiba, kerikil dalam jumlah tak terhitung terlempar dari tanah di depan mereka. Mereka ditembaki seperti peluru meriam. Sepertinya gadis kecil dari Paviliun Mingyue itu akan segera tertabrak. Anda mengayunkan tangan kanan Anda ke bawah. Bang! 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 Selusin pedang air bergemuruh turun. Masukkan ke dalam bumi yang bergejolak. Dalam sekejap, sebuah kesaksian aneh terbentuk. Kerusuhan tersebut berhasil dipadamkan dengan kekerasan. Anda menatap kesaksian-kesaksian di bawah ini dengan ekspresi kosong. Kapan aku pernah mempelajari hal-hal ini? Ini disebut kesaksian yang menggelegar, kau sudah lama melupakannya. Afu yang mengidap Alzheimer terus-menerus terlibat dalam masalah. Omong kosong. Kau meninjunya jatuh dari langit. Satu-satunya adalah, tiba-tiba, sebuah mulut menganga terbuka di dalamnya. Ia menelan warga Afghanistan yang jatuh itu dalam sekali teguk. Lin Xiao pergi menemui para penyintas. Kemudian dia mendarat di tanah. Aku ingin melihat benda aneh seperti apa itu. Pada saat itu, para penyintas lainnya melihat penyelamat mereka. Mereka segera mengepung Lin Xiao. Aku akan tanpa malu-malu memohon padamu untuk datang dan menyelamatkanku. Tepat saat itu, seorang gadis sarkastik mengingatnya. Terus berlari. Mengapa kamu berhenti berlari? Seorang pria mengenakan jubah merah darah. Seorang wanita muda bertubuh montok berjalan perlahan ke arah kami. Hantu putih memanggil pelindung, manusia sejati daun merah. Seseorang berseru kaget. Konon,
Wanita ini adalah kultivator tingkat tinggi di level ke-6. Bagaimana dia bisa masuk? Semua orang sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas. Momen kritis. Seorang pemuda dari sekte Tianlong. Dia berdiri dengan kemarahan yang benar. Kau iblis, bagaimana mungkin gerbang naga surgawiku takut padamu? Sosok asli daun merah adalah seorang wanita kecil tanpa mulut. Penjaga gerbang tengah Tianlongmen yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Huyan, sekte Tianlongku selalu dikenal karena semangat kesatrianya. Anak laki-laki itu memarahi. Namun matanya diam-diam melirik teman sesama murid di sampingnya. Penuh dengan petunjuk. Favoritku adalah tulang yang alot. Hongye Shenren tersenyum manis dan mengangkat tangan gioknya. Pemberontakan itu baru saja terlihat mulai terbentuk. Secercah cahaya dingin di langit berbintang. Kalau begitu, aku akan mulai dengan mengirismu. Tepat saat itu, pemuda yang teguh pendirian itu tiba-tiba melancarkan serangan. Namun, targetnya bukanlah Makoto. Namun, justru Lin Xiaoxiao yang berada di sampingnya. Dua murid Tianlongmen lainnya menyerang secara bersamaan. Lin Xiaoxiao sepenuhnya fokus untuk berjaga-jaga terhadap Tuan Hongye. Aku tak pernah menyangka seseorang yang dekat denganku akan melakukan sesuatu yang begitu licik. Dua dentuman keras, dan dia bermimpi dirinya tertabrak begitu keras hingga terlempar keluar. Benda itu mendarat tepat di depan Tuan Hongye. Dia memuntahkan seteguk darah. Binatang tak tahu malu. Istri dari dua murid pavilion Mingyue lainnya mulai melontarkan serangkaian kutukan. Pemuda itu mencemooh Lin Xiaoxiao. Karena kamu menolak membiarkan orang tua itu membantumu, aku akan membuatmu menderita. Jelas sekali, pendekatan yang mementingkan diri sendiri ini sangat lihai. Itu untuk memaksa Anda mengambil tindakan. Lihat ini, inilah yang disebut jalan yang benar. Tuan Hongye menatap wajah keras kepala Lin Xiaoxiao. Gadis kecil yang tertawa saat makan. Kamu terlalu naif. Di dunia ini, hanya yang perkasa yang dapat menang. Mereka tidak berhak berbicara tentang keadilan. Begitu dia selesai berbicara, tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Tuan Hongye melewati Lin Xiaoxiao, bergegas menuju yang lain. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka berhamburan seperti ayam dan anjing. Aku baru saja berlari beberapa langkah. Tiba-tiba, tanah di antara pepohonan di sekitarnya terbelah dengan dahsyat. Bola daging bundar yang sangat besar. Raksasa. Dengan mulut yang sangat besar hingga memenuhi setengah badannya, ia membukanya lebar-lebar. Ia muncul dari bawah tanah. Siapa yang mengizinkanmu keluar di jalan? Tuan Hongye berdiri dan menegur. Binatang raksasa ini adalah hewan peliharaannya, binatang langit. Namun, Fort Beast sama sekali mengabaikannya. Setelah diperiksa lebih teliti, ekspresi Tuan Hongye berubah drastis. Karena tubuh Fort Beast yang sangat besar, ia diangkat dengan satu tangan. Siapa lagi kalau bukan kamu? Lengan dan kakimu yang sudah tua. Mereka sangat kuat sehingga mampu memindahkan gunung dan mengisi lautan. Lagi pula, ini adalah susu yang telah diberi pil kekuatan super berusia 100.000 tahun. Bang secara bersamaan. Lebih dari 20 pedang air masih melayang di udara. Serangan mendadak. Tersenyum, kecuali karena bulan yang terang. Semua orang kecuali 3 anggota pavilion. Mereka semua berhenti di tanah. Bahkan sosok asli dari daun-daun merah itu pun. Benda itu juga tertembus oleh cipratan air. Kendaraan itu terjebak di tanah dan tidak bisa bergerak. Kultivasinya hancur seketika. Senior Lin Xiaoxiao hampir menangis ketika melihat ekspresi tersinggung itu. Jangan menangis, saksikan orang tua itu menyembelih babi untukmu. Kau dengan gembira melemparkan Sky Beast ke udara dengan satu tangan. Energi pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Seketika itu juga, tubuh itu terpotong menjadi kepingan daging dan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Tolong kasihanilah aku, Pak Tua. Bocah licik itu. Ratapan naga itu bergema di pahanya. Apakah kamu pantas berada di perahu yang sama denganku? Kamu memutar bola matamu. Energi pedang di dalam tubuh bocah itu meledak di detik berikutnya. Seluruh tubuhnya terpelintir menjadi berlumuran darah. Aroma darah segar. Kau menarik napas dalam-dalam, wajahmu dipenuhi ekstasi. Penampilan mengerikan ini. Para penyintas yang tersisa sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Anda berjalan menghampiri guru Hongye yang sedang sekarat. Tangan tua binatang yang layu itu mengangkat dagunya. Pupil mata gadis cantik Hongye terbuka lebar. Tidak mampu melawan. Hanya 2 garis air mata bening yang mengalir dari sudut matanya. Kau mengusapkan tanganmu ke bajunya dengan jijik. Tanganku sedikit kotor. Tapi sebenarnya tidak harus sejorok ini, kan? Saya tipe orang yang tidak terlalu memikirkan benar atau salah ketika melakukan sesuatu. Hanya menikmati dendam. Kamu sangat perhatian. Mengeluarkan tetesan air yang menusuk perutnya. Energi pedang yang telah merasuki tubuhnya telah ditarik kembali. Kamu tidak membunuh gadis itu barusan. Aku akan membebaskanmu. Tanpa diduga, Guru Hongye tersenyum tenang. Bunuh aku. Ketika meridian kelelahan, seseorang akan berubah menjadi manusia biasa. Dia lebih memilih mati. Permintaan aneh apa? Kau meraih pergelangan tangannya. Mulailah pemeriksaan fisik. Pergi dari sini. Teriaknya histeris. Sialan, mereka tidak tahu bagaimana menghormati orang tua dan merawat anak muda. Kamu meninju hidungnya. Pukul saja lidahnya. Kau mengusap pergelangan tangannya sambil memarahinya. Dukung bentuk tubuh Anda. Kulit Anda terawat dengan baik. Dada itu, bokong itu. Tepat ketika Makoto merasa sangat jijik hingga ingin mati. Aura pedang yang lembut, tiba-tiba berpindah dari telapak tanganmu ke tubuhnya. Secara ajaib, meridiannya yang rusak berhasil diperbaiki. Bahkan, fitur ini telah ditingkatkan secara signifikan. Hongye Shenren sangat terkejut. Kau menatap tanganmu dengan penuh pertimbangan.
Sambil bergumam pada diri sendiri, aku sudah tahu. Aku bisa membunuh, tapi aku juga bisa menyelamatkan. Pada saat itu, Afu muncul kembali. Energi pedangmu telah lama mencapai tingkat ilahi. Bermain-main dengan hidup dan mati. Mudah. Hanya saja Anda menderita demensia dan tidak dapat mengingat apapun. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Kau menamparnya begitu keras hingga dia lumpuh. Suasana hatiku langsung membaik. Kau melambaikan tanganmu untuk membekukan pedang air orang lain. Pengerahan tenaga tiba-tiba. Setelah teriakan itu, dunia dalam damai. Mengapa Guru Hongye memanggilmu kembali sebelum kau pergi? Kau menatapku dari samping. Apakah karena kamu tertarik dengan ketampananku dan ingin membalasnya dengan tubuhmu? Tuan Hongye hampir memuntahkan seteguk darah. Dia tertawa canggung. Senior Yansu, Anda sebaiknya meninggalkan Mapleli Secret sesegera mungkin. Jika kamu memintaku melakukan sesuatu lagi, kau menamparku lagi dengan punggung tanganmu. Dia ditampar hingga hampir mati. Kemudian dia membawa ketiga gadis kecil itu dan pergi dengan mobil. Lain kali, murid-muridmu dari pavilion Jeminue tersebar di seluruh dunia. Akhirnya, semua orang berkumpul sebelum gelap. Lin Xiaoxiao malah memperkeruh keadaan. Cerita ini mengisahkan peristiwa-peristiwa menegangkan pada hari itu. Mereka telah membesar-besarkanmu sebagai dewa perang yang tak terkalahkan yang dapat menghancurkan segalanya. Sekelompok gadis kecil itu terkejut mendengar apa yang mereka dengar. Namun, suasana santai itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, fluktuasi aneh melanda seluruh buku panduan tersebut. Malam itu begitu gelap sehingga sepertinya mustahil untuk menembusnya. Udara dipenuhi dengan bau busuk yang menyesakan. Senior, suara Lin Xiaoxiao bergetar. Saat aku berdiri, sehelai bulu mata putih kecil muncul di ujung jariku. Seketika menghilangkan kegelapan dan rasa takut. Buat paspor untuk melindungi semua gadis. Berisik sekali. Anda dengan gugup memutar leher Anda. Kekerasan terjadi di mana-mana, jadi tetaplah di sini dan jangan berkeliaran. Aku akan pergi dan mengurus benda berisik itu. Setelah mengatakan itu, dia melesat ke langit seperti bola meriam. Pemakaman bintang utara di alam rahasia. Pemimpin sekte hantu putih tetap bungkam. Dia memimpin puluhan pengikutnya untuk mendirikan sebuah acara besar. Susunan pemain berlumuran darah. Pemimpin sekte dan pelindung Hongye telah menghilang. Kita akan membiarkannya saja. Selama garis keturunan berhasil dibangkitkan kembali. Benua Tianyuan ini, tak seorang pun akan berani menyaingi 100 hantu milikku. Saat sejumlah besar darah disuntikan ke dalam formasi pertempuran, cahaya merah yang memancar mewarnai langit menjadi merah darah. Segera setelah itu, perintah untuk orang mati dikeluarkan secara diam-diam. Sebuah pedang kecil berwarna hitam melayang keluar. Selain dia dan Hongye, semua orang lain yang hadir. Semua lebih berat, menunggu perampokan di jalan. Dengan darah dan jiwa mereka yang paling segar, perangkap terakhir telah selesai dipasang. Mata gelombang kejut itu meledak. Sebuah tangan layu seperti zombie menjulur keluar dari situ. Tepat setelah orang yang pernah menciptakan seluruh Tianyuan itu, darah iblis kuno yang telah mengalir seperti sungai di daratan selama ribuan tahun, dibangkitkan. Dia dengan santai menghabisi seorang penjaga begitu dia melangkah keluar, menghisap darah dengan rakus. Tahun berapa malam ini? Dia bertanya dengan suara serak. Untuk peringatan tahun ke-138 Tianyuan leluhur, pupil abu-abu gelap leluhur darah tiba-tiba. Tampaknya seorang anak ajaib yang benar-benar luar biasa telah muncul. Kemudian pandangannya tertuju pada Guru Hongye. Dia menjulurkan lidahnya yang merah dan segar lalu menjilat bibirnya. Lumayan, Megu Tiancheng masih perawan. Kau akan melayaniku malam ini. Hongye Shenren tidak berdaya untuk melawan. Dalam keputusasaan, Jing mengeluarkan pena orang gila. Tangannya menusuk leher leluhur darah. Blood Ancestor Pain mematahkan kakinya hanya dengan satu injakan. Dia tidak terbunuh. Sebaliknya, dia berkata kepada pria yang diam itu, Buddha terbaik ini adalah hadiahmu. Tangkap dia lalu bunuh dia. Sebuah pergumulan terlintas di matanya yang diam. Pada akhirnya dilahap oleh kegilaan. Menuju manusia sejati daun merah. Master Daun Merah memandang langit malam yang gelap dan tiba-tiba tertawa. Karena dia melihat seberkas cahaya putih yang familiar. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Dia tertawa dengan penuh kegembiraan. Di sini, ada seorang kultivator pedang yang dapat membalikan hidup dan mati dengan energi pedang. Wow, kamu benar-benar hebat dalam hal ini. Suara tua yang mengejek. Suara menyeramkan menggema di telinga orang-orang yang diam dan para vampir. Tampak tidak jauh dari mereka. Pandanganmu langsung tertuju pada kedua pria itu. Dia menatap intently pada pakaian-pakaian robek yang berserakan di tanah. Dewa Daun Merah, telanjang bulat. Dia langsung batuk mengeluarkan darah dari hidungnya di tempat itu. Gadis cantik ini tahu bagaimana cara bersenang-senang. Tolong, jangan lihat Mapleli Real Person yang merasa malu dan marah. Air mata mengalir deras di wajahku. Kamu mengangkat bahu. Dia menggerakkan jari-jarinya. Aura pedang hitam meraung keluar. Sebuah baju zirah ketat terbentuk di tubuhnya. Gerakan ini membuat pupil mata Suezu menyempit. Siapa kamu? Dia dengan dingin bertanya padaku, apakah aku ayahnya? Kamu menyeka mimisan itu. Meliriknya dari samping. Apakah itu baru saja? Kamu membuat keributan besar. Apakah orang-orang bahkan tidak bisa tidur nyenyak? Leluhur darah mencibir. Tanpa peringatan, sebuah tentakel merah tua muncul dari bawah kakimu. Serangan mendadak itu mengakibatkan tentakel-tentakel tersebut hanya menyentuh Anda. Benda itu hancur menjadi bubuk oleh energi pedang yang tak terlihat. Kamu menunduk dan menyentuh pinggangmu. Terkejut pada momen krusial. Anda menyadari bahwa Anda lupa membawa pedang kayu Anda yang patah.
Di mana pedangmu? Blood Claw tak bisa menahan diri untuk mengejek. Kekuatan bela diri darah mengalahkan tubuh. Aku akan memberimu pedang yang bisa membunuhmu dalam satu serangan. Kau mengucapkan sepatah kata dengan lembut. Kemudian, dengan perasaan kecewa, dia menurunkan tangannya. Lupakan saja, kamu benar-benar pemula, kamu tiba-tiba menghilang. Ketidaktahuan bukanlah alasan. Darah pemakaman resmi surga. Leluhur darah sangat murka dengan kesombonganmu. Seberkas cahaya merah darah yang sangat besar turun dari langit. Foto itu menangkap seluruh tubuhmu dalam foto tersebut. Ledakan di detik berikutnya. Darah menyembur dalam ledakan yang menggelegar. Gelombang kejut yang mengerikan itu meratakan area dalam radius 10 mil. Namun, ketika kabut darah itu menghilang, kamu masih berdiri di sana tanpa terluka. Seorang pemula tetaplah seorang pemula. Suara bising besar, daya kecil. Sungguh memalukan, kau langsung muncul di depan penghalang darah. Begitu cepatnya sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia mencengkeram lehernya. Kau merobek separuh leherku dengan satu pukulan. Energi pedang melonjak masuk. Mereka dengan kejam menghancurkan mata pencahariannya. Anda memberi saya ceramah tentang pentingnya sopan santun. Lalu dia menatapnya lagi. Ia langsung pingsan karena stasis darah. Mati total. Namun yang tidak saya duga adalah sikap tenangmu hanya bertahan selama 3 detik. Setan tua itu berklik lagi. Aduh, kamu kesakitan sekali sampai-sampai kamu duduk di tanah. Kelopak mata Master Hong Ye berkedut saat dia memperhatikan. Aku merangkak dengan susah payah dan dengan hormat bertanya kepada atasanku. Kamu mau pergi kemana? Aku mengirimkan hadiah ini untukmu. Kau cantik luar dan dalam, wanita yang menawan. Anda menunjuk ke arah tersebut. Sebelum pergi, Tuan Hong Ye melirik sosok yang berlutut itu dengan jijik. Keheningan yang bergetar. Kau sama sekali mengabaikannya. Seolah-olah dia hanyalah udara. Namun, yang tak seorang pun duga adalah apa yang terjadi setelah kau pergi. Setetes darah, saripati darah, muncul dari tanah. Menyatu ke dalam tubuh yang sunyi. Hehehe Wosi Fuxi. Bangkit dengan tenang dan perlahan. Matanya berubah menjadi abu-abu gelap yang menyeramkan. Dia mengambil beberapa tetes darah yang baru saja tersisa dari hidungmu. Melihat ke arah yang Anda tinggalkan. Pria tua itu terkekeh dengan cara yang menyeramkan. Kita akan bertemu lagi. Ya ampun, monster tua sekali. Kau berbaring di lantai sambil menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Lin Xiao Xiao dengan cepat mengatur beberapa pelayan muda. Memberi Anda pijat. Dia sendiri memimpin anak buahnya dalam keadaan siaga tinggi, tetap waspada terhadap Makoto Kureha. Kau tidak diterima di sini, dasar iblis betina. Lin Xiao Xiao menggembungkan pipinya sambil berjalan cepat. Tunjukkan penampilan yang garang dan mengancam. Tapi Anda tidak akan pernah menduganya. Di mata Guru Hong Ye, penampilannya ini hampir seperti bertingkah imut. Gadis kecil itu memandang rendah belas kasihan saya yang sebelumnya telah menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, mereka sangat ganas. Hong Ye Senren tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Matanya yang indah melirik ke sana kemari. Dia mulai membuat perhitungannya sendiri. Bagaimana kalau saya bergabung dengan pavilion bulan terang Anda? Saya memiliki 6 peningkatan lensa. Lin Xiao Xiao terkejut. Iblis perempuan ini ingin bergabung dengan pavilion bulan terang. Bukankah ini lelucon? Hong Ye Senren mulai menyebutkan daftar drama-drama itu sambil tersenyum lebar. Betapa besarnya kecintaan pada hal-hal baru dan reformasi. Menyembunyikan identitas seseorang. Apa arti peningkatan 6 cermin bagi pavilion Mingyue? Lin Xiao Xiao sebenarnya sedikit tergoda. Namun dia tetap bersikeras. Saya tidak bisa mengambil keputusan. Tidak apa-apa. Aku akan kembali bersamamu. Biarkan Nangong Chusue yang memutuskan. Tuan Hong Ye tertawa lebih lepas lagi. Lin Xiao Xiao berpikir sejenak. Dengan kehadiranmu di sini, bahkan iblis perempuan pun tak bisa menimbulkan masalah. Dia setuju. Namun dengan satu syarat, tidak seorang pun diperbolehkan mendekat. Senior, lihatlah tingkah lakumu yang berlebihan. Mataku praktis selalu tertuju pada para senior, tidak masalah. Tuan Hong Ye langsung menyetujuinya. Lalu lihatlah orang yang lebih tua. Bisakah kamu melepaskan pelindung ki pedang ini? Saya perlu mengganti pakaian. Setelah pulih, dia dengan lembut menjentikkan jarinya. Armor hitam itu lenyap seketika. Pinggiran kota yang sempurna itu. Begitu saja, terungkap ke semua orang. Lin Xiao Xiao yang tak tahu malu tersipu dan menggigitnya hingga renyah. Sambil bergumam sendiri, kenapa punyamu sebesar ini? Namun, aku tak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Saat ini, Anda merasakan panas di hidung Anda, senior. Mengapa hidungmu berdarah? Cuacanya sangat panas dan mengganggu. Hehe, 2 hari berikutnya. Anda membawa sekelompok gadis kecil. Menyisir seluruh buku panduan daun maple. Dapat dikatakan bahwa itu merupakan sebuah kesuksesan besar. Bahkan ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil permajaan pun telah menjadi. Hong Ye Senren juga berhasil berintegrasi ke dalam kelompok gadis-gadis ini. Dari mulutnya, sekarang Anda memiliki pemahaman umum tentang kisah di balik kebangkitan leluhur darah. Pada hari keempat, kalian semua dengan gembira bersiap untuk meninggalkan buku panduan rahasia tersebut. Namun, ketegangan sudah tinggi di tebing mulut naga. Gerbang Wansho hampir seluruhnya dijaga oleh personel dari dinasti Qing. Dipimpin oleh Wang Yueming, tetua agung dari 6 jin. Pintu keluar dari alam rahasia. Demi agar benar-benar diblokir. Tujuannya adalah untuk menangkap si pembunuh, Bai Linlin. Wang Yueming mencemooh penolakan Ziwu untuk mengakuinya. Mereka langsung menggunakan senjata terkuat mereka. Di hadapan puluhan tetua sekte, Mirror Flower Watermoon. Mulailah merekonstruksi TKP.
Melihat bayangan di cermin air, wajah Bai Lingling memucat pasi, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Ketika permukaan air laut menggambarkan adegan pembantaian brutalmu terhadap Wan Shoumen, situasi murid tersebut, semua orang yang hadir tersentak kaget. Banyak yang mengkritik pavilion Mingyue karena kekejaman dan sifatnya yang menyesatkan. Kamu akan membayar hutang darahmu. Dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan, Bai Lingling tidak berdaya untuk membantah. Berdirilah dengan tenang, di bawah tekanan besar dari Wang Yueming. Dengan senyum dingin, dia mengamati kerumunan. Gerbang Wan Shou menimbulkan masalah tanpa alasan. Anda tidak bisa melihat bahwa mereka sedang mencari kematian. Kalian semua buta terhadap hal ini, bukan? Lalu dia menatap Wang Yueming. Dengan tatapan mata yang penuh tekad, dia menyatakan bahwa dirinya, Bai Linlin, akan menanggung konsekuensi dari masalah ini sendirian. Aku bersedia menebus dosaku dengan kematianku. Tambahkan juga nama keluarga dari 20 murid di alam rahasia. Masalah ini haus. Dia mencoba mengulur waktu dengan hidupnya sendiri. Menunggu Anda keluar dan menyelesaikan masalah ini. Wang Yueming terharu. Dia mengangguk. Bai Linlin mengulurkan tangannya untuk membandingkan. Pejamkan mata Anda dan arahkan ke jantung Anda. Pada saat kritis, sebuah suara tua terdengar lantang. Bunga-bunga mungkin akan mekar kembali. Tidak seorang pun dilahirkan dalam momen-momen singkat masa muda. Ruang angkasa seolah membeku. Tanganmu berada di belakang punggungmu. Mereka berjalan keluar dari lorong alam rahasia dengan santai. Anda berjalan menuju Bai Linlin. Dia berlutut dan dengan lembut mengambil benda berduri itu dari tangannya. Usap air matanya dengan lembut. Nak, berhentilah menangis. Izinkan saya memberikan penjelasan. Bai Linlin tak kuasa menahan diri lagi dan menangis terseduh-seduh. Kamu perlahan-lahan bangun. Tatapan malasnya seketika menajam seperti anak panah. Menyapu kerumunan. Terlepas dari benar atau salah, kita hanya membicarakan dendam. Anda melihat Wang Yueming. Aku menjentikan jariku dengan ringan. Seberkas gumpalan hitam yang hampir tak terlihat melintas dengan cepat. Wang Yueming menatapmu dengan ngeri dan jijik. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, tetapi saya tidak pernah mampu mengatakannya. Secercah warna merah muncul di dahinya. Lalu, ia meledak menjadi mawar merah darah yang melambangkan cinta iblis. Tanpa hiasan, dia meninggal secara misterius. Rasa takut yang luar biasa langsung menyelimuti semua orang. Pejamkan matamu. Sepertinya ia sedang mengenang kembali suatu kenangan yang sudah lama terlupakan. Pintu itu perlahan terbuka sedikit. Sebuah pedang panjang berwarna hitam pekat bernama Killing. Ia tergantung dengan tenang di dalamnya. Kamu mengulurkan tanganmu. Anak panah hitam itu melesat dengan gembira ke tanganmu. Semburan energi pedang hitam yang eksplosif melesat ke langit. Niat pedang luka surgawi. Dia mengucapkan dari mulutnya nama yang menyatakan. Langit yang dipenuhi energi pedang berubah menjadi pedang-pedang hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya. Begitu banyak. Dalam sekejap, seluruh lembah, semua kehidupan kecuali Bai Linlin dipanen. Bagaimana menurutmu, gadis? Apakah kamu puas dengan penjelasan yang diberikan oleh lelaki tua itu kepadamu? Anda membantu Bai Linlin berdiri, yang masih linglung. Dia bertanya sambil tersenyum. Setelah kembali ke pavilion Mingyue, semuanya tampak kembali tenang. Hong Ye Senren telah mengalami transformasi total. Dia menjadi tamu baru di pavilion Mingyue. Salju pertama di Istana Biru. Mereka juga mengirim orang ke Baihua untuk melatih penggunaan pil permajaan. Hari itu kamu sedang berjemur di halaman. Afu terhindar dari pemukulan, yang merupakan kejadian langka. Saya sedang menganalisis sistem kekuasaan di dunia ini bersama Anda. 3 alam tertinggi adalah tingkat Dewa 3. Raihlah alam pertama dari alam ilahi. Dilihat dari 2 pertarungan hidup dan mati Anda, ranah pemusnahan. Kekuatanmu harus berada di level tertinggi alam tenggelam. Itu menyelesaikan masalahnya. Aku tak terkalahkan. Apa gunanya bicara omong kosong? Kau memutar bola matamu dengan tidak sabar. Jangan pinjamkan Afuji lagi. Kau sungguh tak terkalahkan di antara para pria. Namun, di atasnya juga terdapat dao surgawi. Kau telah membunuh begitu banyak orang. Saya perkirakan mereka akan melakukan 1 atau 2 langkah lagi. Itu akan menarik bencana petir yang menghancurkan Tuhan. Saat kamu mendengar bahwa anjing itu menggigit Afu lagi, segera ubah topik pembicaraan. Hei, kamu tahu kan aku punya tugas yang diberikan oleh sistem? Kini, sebuah pengumpulan bakat luar biasa telah dimulai, yang berujung pada kehancuran total burung gagak. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membuat mata air Youkuan menjadi liar. Mencegah invasi alam iblis. Membicarakan tugas tetapi tidak membicarakan imbalan. Kau meraih lehernya dan mulai berenang. Hadiahnya adalah 1 kali masuk ke kuil perunggu. Kuil perunggu itu apa sih? Ini adalah tempat yang mencatat rahasia terbesar. Hal ini mungkin berkaitan dengan hilangnya lahan. Anda mulai tertarik menerima misi tersebut. Ding Epic Collection Dung Eon, aktivasi pemasmian burung gagak tingkat tinggi. Rute 1, bergabunglah dengan para ahli untuk mengamankan kekuatan superior. Hadiah, akses ke kuil perunggu selama 1 jam. Atau gelar tertinggi. Rute 2, musnahkan semua makhluk hidup. Hadiah, akses ke kuil perunggu selama 1 jam. Atau gelar Raja Iblis Agung. Hari-hari damai itu tidak berlangsung lama. Pasukan Zheng Yuanzong telah tiba. Sayangnya, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan. Aku berencana pergi ke bukit terdekat untuk melihat beberapa gadis cantik. Menjaga suasana hati yang ceria di pavilion Mingyue. Bahkan nyamuk-nyamuk selain kamu pun harus berjenis kelamin betina. Anda mengendarai Afu. Dia dengan santai menghentikan ketiga tamu tak diundang itu. Pak Tua, ini bukan tempat untukmu.
Remaja yang menjadi tokoh utama itu arogan dan angkuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kau mendekat dan menamparnya. Dia terpental hanya karena satu tamparan. Kami adalah pengikut Zheng Yuanzong. Ayo ambil kualinya. Kau berani datang? Dua orang lainnya juga sangat marah, sambil berkata, persetan dengan ibumu. Sangat arogan. Mengeluarkan kepompong dari makam. Kemarahan muncul dari dalam hati. Kejahatan muncul dari hati. Dengan menunggangi Afu, dia melancarkan serangan. Tiba-tiba, jeritan mengerikan, seperti suara babi yang disembelih, menggema di pegunungan dan hutan. Oh tidak, oh tidak. Siapa yang akan keluar pada waktu yang sama? 3 orang di kaki gunung itu menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Tak lama kemudian, hal itu menarik perhatian para gadis dari daerah pegunungan. Ketika mereka menyadari bahwa orang-orang yang dipukuli itu adalah anak buah Zheng Yuanzong. Wajah semua orang pucat pasi. Pak tua, tolong berhenti memukul saya. Segera pergi dan beritahu kepala pavilion. Gadis yang berada di depan itu buru-buru melangkah maju untuk memberi nasihat kepadamu. Namun, Anda sama sekali mengabaikannya. Mereka menginjakkan kaki semakin keras. Ketika Nangong Chusue tiba dengan tergesa-gesa, ketiga pria malang itu sudah menghirup lebih banyak udara daripada yang mereka hirup. Dia tampak seperti akan segera meninggal. Pak senior, mohon tunjukkan belas kasihan Anda. Nangong mengalami pendarahan hebat hingga hampir pingsan. Bukan apa-apa. Dia sangat buruk dalam memasak dan suka berpura-pura jijik, sehingga kamu memuntahkan dahak. Akhirnya berhenti. Nangong berdarah, jadi dia segera meminta seseorang untuk membantunya berdiri. Dia dengan panik memasukkan obat ke dalam mulutnya. Dia selamat. Bocah yang memimpin kelompok itu pulih. Melihat amukan kemarahan Nangong Chusue, melampiaskan amarah di depan semua orang. Ini mungkin akan menjadi bahan tertawaan baginya seumur hidupnya. Nangong salju pertama. Jika saya belum mendapatkan penjelasan sampai sekarang, saya pasti akan melaporkan ini ke sekte tersebut dan meminta agar pavilion bulan terang Anda dihancurkan. Wajah Nangong Chusue bergantian antara pucat dan memerah. Pada akhirnya, dia hanya bisa memaksakan senyum. Tenang saja, kami pasti akan memberikan hasil yang memuaskan. Saat ini, kamu bertingkah seolah-olah kamu bukan manusia sama sekali. Dia bergerak mendekat ke kelompok gadis-gadis itu. Dia memberikan perkenalan diri yang berlebihan. Nangong salju pertama. Orang tua itu. Kita harus menyerahkannya kepada Dongmen Falu. Bocah itu, tanpa menyadari bahayanya, mulai berteriak lagi. Ini sudah berakhir. Nangong Chusue berpikir dalam hati, Gordon, aku akan meniduri ibumu. Anda mendengar ini. Dia menunggangi Afu dan menyerbu ke depan. Pengemudi berhasil melaju dengan kecepatan tinggi. Momentum ribuan pasukan yang berpacu. Anak laki-laki itu belum bereaksi. Kau membuatnya terlempar ke langit hanya dengan satu tebasan pedang. Perbedaannya kali ini adalah Anda jelas-jelas memiliki niat membunuh. Hahaha. Serangkaian suara nyaring seperti petasan terdengar di udara. Teriakan anak laki-laki itu langsung berhenti. Mayat yang hancur berkeping-keping. Benda itu membentur keras di depan 2 orang lainnya. Kaki mereka lemas dan mereka berlutut. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Selesai, berdarah, kepala berdengung. Saya pensiun di sini. Kau di sini untuk membuat masalah. 7. Kau memutar bola matamu dengan jijik. Tepat saat itu, ekspresi Nangong Chusue tiba-tiba menjadi sangat tegas. Dia menatap kedua orang yang tersisa dan berbicara perlahan dan hati-hati. Mulai sekarang, pavilion Minlue tidak lagi bergantung pada Zheng Yuanzong. Semua perjanjian batal demi hukum. Termasuk 100 penghuni lantai atas setiap 3 tahun sekali. Begitu kata-kata ini terucap, kristalisasi keseluruhan adegan. Kemudian gadis-gadis itu berlutut sambil menangis. Mereka tahu apa arti melepaskan diri dari Zheng Yuanzong. Mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk mengorbankan diri demi menjadi Dinglu. Menatap gadis yang menangis tersedu-sedu. Anda merasa gelisah. Saya telah memutuskan untuk mengambil tindakan terkait hal ini. Dari kata-kata Nangong Chusue, akhirnya kamu mengerti apa sebenarnya Dinglu itu. Yang dibudidayakan dengan metode khusus. Peluit yang dirancang khusus untuk meningkatkan kegunaan bagi orang lain selama akhir pekan. Hasil terbaik setelah menggunakannya adalah kembali menjadi orang biasa. Mereka yang kurang beruntung akan diperlakukan seperti mainan. Dia meninggal dengan cara yang tragis. HMPH. Raja Serigala berdarah dan berlutut di hadapanmu. Dahinya berdarah. Tolong, Pak, selamatkan anak-anak ini. Kau membantunya berdiri dengan ekspresi kosong. Kemudian beralihlah ke Zheng Yuanzong. Kedua suara itu terdengar sangat tenang. Kembali dan beritahu pemimpin sekte Anda. 10 hari kemudian, dia membawa orang-orang. Datanglah ke pavilion Mingyue dengan tulus untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kamu tidak berani datang, aku akan pergi dan melenyapkan Zheng Yuanzong sepenuhnya. Betapa arogan dan lancangnya ini. Sebelum pergi, Anda menambahkan komentar nakal lainnya. 1 orang saja sudah cukup untuk mengantarkan surat tersebut. Kalian berdua bertarung 1 lawan 1. Orang yang selamat kembali. Dalam keputusasaan, keduanya bertarung seperti binatang buas. Zheng Yuanzong, Han Sangdian, Zhongzhu, Bai Liuze, Cheng Luoran, salah satu dari 9 penguasa utama dan sesepuh penegak hukum. Mereka sedang mendiskusikan peristiwa besar terkait aktivitas luar biasa dari mata keunggulan. Akhirnya, Luoran melaporkan apa yang terjadi di pavilion Mingyue. Bai Liuze dengan santai menyuruhmu untuk menanganinya. Singkirkan Qiu yang mengganggu sesegera mungkin. Jangan menambahkan pemulangan lagi. Pendeknya, hal ini menentukan nasib puluhan ribu orang di pavilion Mingyue. Jadi pada hari ini, Zheng Yuanzong mengirimkan kartu asnya
Long Yuanwei. Mereka berangkat dalam prosesi besar menuju pavilion Mingyue. Pada saat yang sama, di alam rahasia Daun Maple, lebih dari 30 sekte yang dimusnahkan. Juga di bawah upaya bersama Wan Shouman, lebih dari 2.000 orang terlibat dalam perselisihan tersebut. Bergegas menuju pavilion Mingyue dengan niat membunuh. Feng Yun tidak baik untuk seniornya. Banyak dekorasi akan segera tiba. Anda sedang makan siang. Mendengar itu, dia langsung marah besar, dasar bajingan anjing. Mengapa datang lebih awal atau lebih lambat? Kebetulan sekali itu terjadi saat waktu makan. Kemudian, suruh 2 pelayan membawa panci panas ke depan gerbang gunung. Memutuskan untuk makan dan menipu orang pada saat yang bersamaan. Pendarahan tak terduga saat penyelesaian. Mereka benar-benar mengirimkan tetua tertinggi. Kuyuran, karakter terpopuler ketiga di dunia. Izinkan saya memainkan sedikit melodi untuk memeriahkan suasana. Anda sedang mendengarkan seorang wanita cantik memainkan kecapi di depan gerbang gunung. Minum anggur dan makan hotpot. Sama sekali tidak nyaman. Tepat saat itu, ledakan dahsyat mengganggu keanggunan Anda. Serigala jantan itu berdarah dan berguling keluar. Apakah kamu sopan? Kau mengambil sumpitmu tanpa ekspresi. Dicelupkan ke dalam setetes minyak cabai dan dikocok ringan. Sebelum pemimpin itu selesai berbicara, percikan merah menembus bibirnya. Benda itu meluncur keluar dari bagian belakang kepala. Pemimpin itu meninggal di tempat kejadian. Identitas korban tewas belum jelas. Rasa minyak cabai masih terasa di mulutku. Tentara itu geram oleh amarah aneh yang berkepanjangan ini. Karena terkejut, dia berhenti di tempatnya. Detik berikutnya, di tengah tatapan ngeri semua orang, kau perlahan bangkit. Dalam sekejap, dunia kehilangan warnanya. Tekanan tak terlihat turun dari langit. Lebih dari 2.000 orang terhimpit di tanah. Tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Kamu terlihat seperti seorang petani tua yang sedang berjalan-jalan. Dia tidak hanya berjalan perlahan di depan mereka, tetapi dia juga mulai mencari nafkah. Jika Anda melakukan kesalahan, akui kesalahan tersebut. Berdirilah tegak saat Anda akan dipukul. Kau menghela napas. Dia menarik pedang kayu dari pinggangnya dan menancapkannya dengan ganas ke tanah. Lalu dia berbalik dan berjalan kembali ke meja makan. Kata-kata dari kedua telepon darat itu baru saja selesai. Berpusat pada pedang kayu. Tanah mulai bergetar dan retak seperti gelombang laut. Energi pedang hitam berputar-putar ke atas. Paling cocok untuk mereka yang memiliki lebih dari 2.000 nyawa. Sebuah tornado hitam raksasa terbentuk. Berkecamuk di udara. Yang lebih aneh lagi, di bawah ujung tajam energi pedang yang tak tertandingi itu, tubuh setiap orang hancur menjadi debu. Hanya kepala. Dia masih mempertahankan perasaan ekstrim yang dimilikinya sebelum kematiannya. Sebuah ungkapan rasa sakit dan keputusasaan. Akhirnya, tornado itu menghilang. Darah dan daging berkumpul membentuk bola daging raksasa. Kepala-kepala itu tertanam di permukaan bola daging tersebut. Sebuah bakso jatuh dari langit. Dan kepompong kayu itu terbang sendiri ke tempat pendaratannya. Dia menopang dirinya dengan kuat menggunakan gagang pedang. Gerbang gunung pavilion Mingyue. Satu lagi bangunan ikonik yang menanamkan rasa takut di hati banyak orang telah ditambahkan. Setelah menerapkan ini, bahkan seorang pelayan rendahan pun bisa berdiri di sana. Anda melihat tempat di hadapan Anda ini, yang memiliki lebih dari 2.000 orang. Bola-bola mayat yang terbentuk dari daging dan darah. Aku memutar bola mataku. Hei, kenapa kalian semua muntah? Hanya Nangong yang berdarah dan harus menahan rasa sakitnya. Aku telah menunjukkan ketekunanku terhadapmu. Semua keputusan diambil oleh para tetua. Aku suka wanita sepertimu. Anda mengangguk puas. Kemajuan dan kemunduran wanita ini. Pahami keuntungan dan kerugian, dan ketahui cara memilihnya. Seseorang yang memahami gambaran besar mampu melakukan hal-hal besar. Nangong Chusue tersipu mendengar hal itu. Sebagian orang salah paham. Dede, apa yang kau pikirkan? Anda akan merasa geli sekaligus jengkel. Barang saya praktis sudah rusak. Nangong Chusue agak kecewa. Namun, pada saat itulah saya mengambil keputusan. Sebelum Anda pergi, kita harus memperkuat pavilion Mingyue dengan segala cara yang diperlukan. Setelah itu, semua orang bubar. Anda dengan santai melanjutkan menyantap hotpot Anda. Permainan piano Suyouran kembali normal. Master Daun Merah menempelkan tubuhnya ke wanita itu dengan cara yang lebih provokatif. Apakah kamu kedinginan di malam hari? Pelayan kecil yang melayani di dekatnya menggertakkan giginya karena marah. Anda merasa geli sekaligus jengkel. Dia menepuk pantatnya dan mengusirnya. Keledai. Setelah sekian lama ingin pulang, tiba-tiba kamu melontarkan kalimat ini. Haha. Afu benar-benar bingung ketika dia demam. Kamu penuh dengan kebohongan dan omong kosong. Kau meraih Afu dan duduk di atas kepalanya. Serangkaian kentut redam yang mengguncang bumi. Dia hampir langsung diusir saat itu juga. Pada akhirnya, di bawah serangan biologis Anda, Afu akhirnya mengalah dan kembali. Mungkin cara untuk melanggar aturan tersebut ada di dalam kuil perunggu. Tepat saat itu, Kaisar mulai gemetar secara berirama. Dilengkapi dengan baik. Sekumpulan pasukan dengan detail yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakrawala. Posisi Long Yuan Zheng Yuanzong telah tiba. Sudah lama kehilangan minat pada lawan jenis. Kehilangan minat untuk mengangkut orang. Dia dengan santai menulis 2 karakter besar di tanah. Jadi, dia menyuruh Afu membawa panci dan wajan. Dia kembali ke gunung sendirian. Ketika Luoran memimpin naga Yuan Wei untuk tiba, yang terlihat hanyalah gumpalan mayat raksasa di depan gerbang gunung. Dan 2 karakter bengkok di tanah, Delel. Luoran tertawa marah. Sudah berapa tahun berlalu? Zheng Yuanzong belum pernah diprovokasi seperti ini sebelumnya. Namun karena berhati-hati,
dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia memerintahkan mereka untuk menunggu. Karena kamu sudah membuat kami menunggu. Kalau begitu, mari kita tunggu. Hujan deras mulai turun di malam hari. Luoran dan posisi naganya. Mereka menunggu dengan tenang sepanjang malam di tengah hujan deras. Senior, pasukan Zheng Yuanzong telah menghentikan operasi di kaki gunung. Pendarahan rahim berwarna biru dimulai pada pagi hari berikutnya. Aku tidak berminat untuk membiarkannya tetap terang selama beberapa hari lagi. Anda sedang melakukan senam radio. Dia menginstruksikan dia untuk melakukannya dengan benar. Carikan saya beberapa buku pengantar tentang praktik spiritual. Carilah gadis lain yang bermulut tajam. Ayo, beri aku pelajaran. Bai Linlin segera tiba. Di depan semua orang. Dengan ekspresi puas di wajahnya, Tianxin mengambil sertifikat kelulusan ujian. Batu itu hancur berkeping-keping sedetik kemudian. Jadi, bukankah bakat orang tua ini luar biasa? Tanpa diduga, Guru Hongye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan lelaki tua itu tersedak tawanya sendiri. Bakatmu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah hal yang unik di benua Tianyuan. Tubuh penguasa 5 elemen yang legendaris. Sepanjang sejarah, hanya satu orang yang pernah berhasil mengembangkan teknik ini. Ternyata, meskipun tubuh penguasa 5 elemen terdengar mengagumkan, namun, budidaya tidak hanya membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Selain itu, sangat mudah untuk tersesat dan dirasuki roh jahat. Kinerja dengan biaya sangat rendah. Kamu sepertinya tidak peduli jika mendengar itu. Terlalu malas untuk bercocok tanam? Berbaring saja dan rileks. Momen kritis. Afu melompat keluar lagi, hehe. Hanya karena orang lain tidak bisa melakukannya bukan berarti kamu juga tidak bisa. Asalkan aku berhasil menaklukkan dunia besar ini. Kami akan menggunakan sumber daya seluruh dunia untuk mendukung Anda seorang diri. Apakah Anda masih takut tidak berhasil? Kau mengusirnya. Saat Anda sedang berfantasi tentang mengembalikan tubuh muda Anda. Saat menuju masa depan cerah dengan menikahi 100 istri. Bai Linlin bergegas mendekat, wajahnya pucat pasi. Oh tidak. Seorang murid sekte 100 bunga yang berlatih alkimia telah lahir. Suasana di aula kesadaran sangat mencekam dan menakutkan. Saat kamu merasa, pria yang selalu tersenyum itu, Lin Xiao Xiao, seorang gadis seperti anak kucing. Ia telah menjadi mayat yang dingin. Dia mengerahkan sisa kekuatan terakhirnya. Aku membawa kembali bahan-bahan untuk menyempurnakan pil permajaan untukmu. Anda dengan lembut menutup matanya. Suara dingin akan membuat orang-orang terkubur bersamamu. Saya belajar dari Nangong Chusui. Mereka disergap dan dibunuh oleh kultivator jahat di pantai bulan hitam. Anda membawa Bai Linlin dan Hong Yeshen. Langsung saja menuju pantai Black Moon. Yang tersisa hanyalah mayat-mayat yang hancur berantakan berserakan di mana-mana. Ada yang tidak beres dengan senior saya. Tuan Hongye dengan cepat menemukan lokasi yang aneh itu. Bola kultivasi jahat di sini tidak akan membahayakanmu. Jangan pernah berlebihan. Selain itu, racun pada mayat tersebut. Ini adalah ubin keramik hijau dari 72 gua abadi. 72 gua abadi, warisan di hati Bai Linlin dan lainnya. Dialah pemimpin tak terbantahkan dari sekte-sekte sesat di seluruh benua Tianyuan. Anda mendongak dan melihat pegunungan di sekitarnya. Dia menancapkan ranting yang melilit pinggangnya ke tanah dengan kuat. Ketika ketiga pria itu terlihat menyebabkan bencana, energi pedang hitam berbentuk jaring laba-laba menutupi seluruh permukaan tanah, membentang hingga ke pegunungan yang dalam. Tidak lama kemudian, ratusan kultivator jahat yang kebingungan dan linglung, seperti mayat hidup di industri yang sama, ditarik oleh benang sutra laba-laba yang tak terlihat. Mereka keluar dari pegunungan. Di antara mereka, 6 langkah tersebut merupakan langkah lanjutan menuju Sang Guru dan Tai Sui. Kita telah belajar dari mereka. Mereka berasal dari 72 gua abadi. Membunuh dengan dada penuh. Karena kau sudah ikut berpartisipasi, sebaiknya kau mati saja. Ranting itu telah dicabut dan dilemparkan ke tengah aliran sungai tidak jauh dari situ. Semua praktik sesat yang terkendali. Mereka semua tiba-tiba menuju ke sana. Bentuk lingkaran dan ledakan bom. Detik berikutnya, ratusan kultivator meledak. Awan jamur hitam raksasa melesat ke langit. Gelombang kejut yang mengerikan itu meratakan area dalam radius 10 mil. Ini adalah bencana buatan manusia. Mengendalikan orang hidup dengan energi pedang. Ledakan lagi. Kekuatan yang setara dengan bom nuklir. Setelah ledakan, Anda memiliki cabang yang utuh itu. Itu diserahkan kepada Bai Linlin. Kamu kembali duluan. Jika seseorang membuat masalah, pukuli dia sampai mati. 2 hari kemudian, Anda dan Guru Hongye tiba di Laut Pertahanan Mahkota. Kota Haikou Baifeng. Menatap jalanan yang ramai, Hongye Shenren menyarankan kepada seniornya. Mari kita pergi ke rumah besar penguasa kota dan bertanya. Yun Mengze pasti tahu. Lokasi tepat dari 72 gua peri. Saat itu, kerumunan besar berkumpul di pintu masuk rumah besar penguasa kota. Mereka sedang mendiskusikan pengumuman rekrutmen penjaga keamanan yang baru saja dipasang di dinding. Kapal-kapal dagang Yun Mengze. Akhir-akhir ini aku menderita gangguan dari 72 gua peri. Kami merekrut orang dengan harga tinggi. Anda memiliki sebuah ide. Pergilah dan bicaralah dengan pemimpin mereka. Berapa banyak yang akan mereka berikan kepadaku setelah aku menghancurkan 72 gua abadi? Mengapa kau tidak memikirkan aku? Tuan Hongye menepuk dahinya. Penguasa kota itu adalah seorang pria tua kecil yang gemuk. Saat aku melihatmu dan Makoto Momiji, secercah kekecewaan terlihat di matanya. Namun saya tetap dengan antusias berhasil meyakinkan Anda. Tidak perlu, kirim saja seseorang yang tahu jalan ke laut segera. Kamu tidak suka hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka secara langsung dan tuntas memusnahkan 72 gua abadi.
Berapa banyak yang akan diberikan Yun Mengze kepada Anda? Setelah ragu-ragu cukup lama, penguasa kota akhirnya menyetujui harga 2 juta. Camilan premium seharga 4 juta. Anda menggandakannya. Mendadak, penguasa kota yang gemuk ini benar-benar mampu menahan tekananmu. Mari kita bernegosiasi. Pada akhirnya, aku kewalahan oleh aura dominanmu. Dia mengangguk setuju, suaranya bergetar. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan melawan balik. Tidak ada kerugian. Jika berhasil, Meng Ze kemudian berhasil menghilangkan kekhawatiran besarnya. Sambil menunggu di kedai mie di tempat penyeberangan feri, 4 pemandu tiba. Keempat saudara Wang. Pemimpinnya, Wang Shui, adalah seorang pria yang garang. Dia mulai membuat banyak suara begitu dia masuk melalui pintu. Sebelum dia selesai berbicara, kau menamparnya begitu keras hingga dia terlempar. Benda itu menerobos tembok. Silakan sambut tamu terhormat kita selanjutnya. Dia mengambil mangkuk itu dan melanjutkan meminum supnya. 3 orang yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bernapas. Orang-orang di tepi pantai membicarakannya ketika mereka pergi ke laut. Mereka semua tahu bahwa begitu keempat bersaudara Wang pergi ke laut, mereka pasti akan mencari 702 immortal. Hewan berkata, 72 gua abadi. Sebenarnya ini terkait dengan 2 komoditas utama lainnya. Anda tidak bisa mengatakan itu begitu saja tanpa pertimbangan. Coba pikirkan, seandainya tidak ada sekte lain yang mendukung mereka, bagaimana mungkin mereka berada tepat di depan mata Meng Ze, hidup dengan begitu nyaman. Perahu kecil itu melaju kencang melintasi laut selama 2 hari. Pada malam ketiga, Anda tiba di Laut Hitam. Keempat bersaudara Wang mulai menggunakan kompas leluhur mereka, menemukan lokasi gua peri. Tepat saat itu, monster 8 cermin adalah makhluk laut yang menimbulkan gelombang menjulang tinggi. Mereka membuka mulut mereka yang merah darah dan menerkammu. Kakak beradik Wang seketika diliputi keputusasaan. Pada saat kritis, Anda hanya mengucapkan dengan santai, bergulinglah. Makhluk arogan itu adalah binatang laut. Rasanya benar-benar seperti melihat hantu. Berbalik dan lari. Semua orang selamat dari kematian. Cara pandangku padamu dipenuhi kekaguman. Lokasinya sudah ditentukan. 3.500 li ke arah tenggara. Sebelum Wang Shouyue selesai berbicara, Anda telah menghilang di haluan kapal. Pergi sendirian. Anda telah tiba di area laut tujuan. Area di bawah diselimuti kabut tebal. Tepat disitulah formasi alam tersebut berada. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memadatkan bola energi pedang. Ia terpantul ke bawah sebagai lubang hitam kecil. Pedang itu bergerak secepat angin, dengan mudah menembus formasi dan mendarat di pulau itu. Lalu dia menjentikan jarinya. Sebuah lubang hitam kecil tiba-tiba muncul di atas ladang. Benda itu menyembur keluar dengan daya hisap yang sangat besar. Semua produk pertanian dari pulau-pulau yang dilindungi. Kekacauan merajalela di pulau pemangsa. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit, mengutuk dan memaki. Namun pemandangan di hadapannya membuatnya ketakutan setengah mati. Kamu menjentikan jarimu lagi. Bilah angin hitam tak terlihat, muncul dari lubang hitam. Seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit dalam sekejap. Semua hiasan di leher. Kepala-kepala berjatuhan seperti pangsit. Dia memerintahkan Afu untuk mengumpulkan kepala manusia. Lalu, dia berjalan dengan tangan di belakang punggungnya menuju kedalaman pulau itu. Dengan setiap langkah, embusan angin menerpa, merenggut nyawa dengan kejam. Akhirnya Anda berhenti di depan gua. Sekelompok orang yang gemetar dan berwajah jahat bersembunyi di dalam. Kamu belajar dari mereka. Wan Shoumenlah yang menyuap tuba ili di pulau itu, untuk menyergap dan membunuh murid-murid pavilion Mingyue. Oke, membunuh demi uang adalah alasan yang sangat bagus. Kamu bangkit dan membersihkan debu dari pakaianmu. Saya kebetulan menerima sebuah tugas. 4 juta batu spiritual tingkat tinggi menghancurkan gua abadimu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Hahaha, mereka ingin kita dikubur bersama mereka. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak karena putus asa. Hancurnya formasi tersebut membangkitkan dewa sejati di dalam diri mereka. Seluruh benua Tianyuan akan menghadapi bencana. Sebelum kata-kata itu selesai, seluruh kepulauan itu bergetar hebat. Angin kencang bertiup. Sesosok tinggi dan gelap muncul dan menghilang di terpa angin. Misi sampingan spesial Ding dimulai. Lonceng angin membangkitkan semangat. Hei kamu yang pakai stoking hitam, berhenti main-main dan cepat kemari. Kau berteriak tak sabar pada sosok itu. Sosok gelap itu jelas-jelas sangat marah. Dia akan berteleportasi tepat di depanmu dan mencengkerammu dengan cakarnya. Aku akan menampar wajahnya duluan. Kemudian terjadilah serangkaian konfrontasi intens, baik yang positif maupun negatif. Dia dipukuli dengan sangat keras. Aku adalah lonceng angin. Bagaimana kamu bisa bertemu denganku? Sosok samar itu bertanya dengan suara tercekat. Di bawah tirani Anda, lonceng angin akhirnya berbunyi saat Anda kembali ke perahu. Semua orang mengira kamu telah gagal. Bersiap untuk melarikan diri. Jalan mana yang harus ditempuh? Kamu melambaikan tanganmu, mengatakan bahwa kamu telah menyelesaikannya. Tentu saja, kita yang lain tidak bisa melakukannya. Baru 1 jam berlalu. Bagaimana mungkin masalah puluhan ribu penganut ajaran sesat dapat diselesaikan? Namun, tepat saat Anda sedang berbicara, cuaca tiba-tiba berubah. Awan badai berwarna merah darah. Mereka bergerak mendekat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kilatan petir merah yang menggelegar berkobar di dalam awan. Tekanan mengerikan dari langit membuat semua orang kesulitan bernapas. Inilah kesengsaraan petir pembunuh Tuhan. Suara Hongye Zhenren bergetar. Sementara itu, Afu, yang berada jauh di pulau itu sedang mengumpulkan kepala. Saya memperhatikan sebuah titik di langit. Wahaha,
Dia sangat gembira sampai matanya hampir keluar dari rongganya. Dua lonceng angin di sampingnya tidak sependapat dengan pemikirannya. Aku merasakan kekuatan ilahi yang menakutkan itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia berjongkok di tanah dan terus menyeka air matanya. Wah, aku tidak melakukan apapun. Tidak perlu bagi Legia si pembunuh dewa untuk membunuhku. 7. Afu menendangnya dengan jijik. Kelinci kecil itu dengan hati-hati menyelesaikan pemotongan kepala tersebut. Aku akan mengurangi satu bagian kulit yang harus kukupas untukmu. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghilang. Lonceng angin itu terdiam sejenak. Baru saat itulah aku menyadari. Legia tidak tersinggung. Dasar kakek tua. Dia pantas mendapatkan gigitan yang renyah seperti itu. Ia juga berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, membawa keberuntungan besar. Kamu duluan. Si daun merah kecil sedang menungguku di dermaga angin putih. Anda menggerakkan tubuh Anda. Instruksi santai. Pada saat pertama, Hongye Shenren menderita serangan jantung. Kemudian dia menyadari. Rachel yang menakutkan ini benar-benar datang untukmu. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak seorang pun pernah selamat dari kesengsaraan petir pembunuh dewa. Apa yang ingin dia katakan? Namun, tenggorokan saya terasa kering. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Anda mengetuk kaki Anda dengan ringan. Energi pedang itu mendorong perahu kecil itu sejauh 1000 mil. Senior, Anda harus kembali dengan selamat. Hongye Shenren berbaring di haluan perahu. Dia meraung dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, para ahli terkemuka dari seluruh benua Tianyuan. Mereka semua terkejut sekaligus senang dengan pergerakan yang tidak biasa ini. Jinan Butian Feng, Pulau Jidong Penglai, keluarga kuno Jixi, Gunung Kunlun di Jilin Utara, serangkaian tatapan yang tak terduga. Festival Kixi diarahkan ke arah juara bertahan. Sepertinya Destroyer Legia perlu jalan-jalan sebentar. Pria tua itu memulai, aku pergi mencuri bebek. Afu dari kampung halaman saya sangat gembira. Suara Cai Lai bergema di benakmu. Kamu tidak mau repot-repot mengurusinya. Coba lihat ke langit. Awan badai yang berputar-putar di malam hari tampak hampir dalam jangkauan. Anda meraih ke bawah dan mengaitkannya. Dalam sekejap, seluruh laut bergejolak hebat. Puluhan kolom air raksasa berbentuk naga melesat ke langit. Menarikmu langsung ke awan. Si tua gila Afu hampir menangis, mendesaknya untuk tidak memulai perkelahian. Tubuhmu tidak sanggup menanggungnya. Namun, kau hanya tersenyum acuh tak acuh. Bum tampak marah melihat senyummu. Petir pembunuh dewa pertama. Berubah menjadi naga petir merah yang ganas. Aku melaju turun dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Tepat saat naga petir hendak menyentuh puncak kepalamu. Mata berkabut itu tiba-tiba terbuka. Semburan energi pedang berwarna hitam pekat meletus. Separuh langit berwarna hitam. Kau mengulurkan tangan binatang yang layu itu. Ia mencengkeram tenggorokan naga petir itu dengan kuat. Apakah menurutmu aku telah meminum pil kekuatan super selama 100.000 tahun itu tanpa hasil? Kau mendengus dingin. Otot lengan tiba-tiba menggembung dan meledak. Kekuatan kekeringan meletus dari bumi. Naga petir raksasa. Terbelah menjadi dua saat masih hidup. Jangan melakukan hal-hal yang gegabah. Gunakan pedang. Suara Afu tercekat karena isak tangis. Aku sama sekali tidak tertarik dengan yang kedua. Ronde ketiga, nomor 15, Anda tidak bersenjata. Ia menghancurkan 15 petir pembunuh dewa dengan tangan kosongnya. Namun saat ini, tubuh Anda juga telah mencapai batasnya. Kulit retak sedikit demi sedikit. Seperti porselen yang akan pecah berkeping-keping. Jadi, kamu menjentikan jarimu. Kolom air yang menunggu di bawah diselimuti energi pedang. Berubah menjadi naga air hitam. Meraung saat menghadapi guntur surgawi. Siapa yang akan berbenturan dengan guntur? Bermekaran di langit malam. Kembang api kematian yang paling memukau. Ketika tetesan air terakhir telah habis. Anda telah sampai di tepi pusaran awan petir. Pada saat ini, Anda dengan lembut membuka telapak tangan Anda. Dengan darah yang mengalir. Bentuknya berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah di hadapanku. Hari ini, kita akan menggunakan darah sebagai pedang kita. Menerobos langit. Untuk menggenggam gagang pedang. Menghadap ke pusat awan petir, tempat pukulan terakhir sedang. Dia mengayunkan pedang dengan ganas. 11 pemusnahan besar itu bukanlah hal yang mengkhawatirkan. Deru yang mengguncang bumi itu tidak memiliki kehalusan yang memukau seperti pertunjukan yang dipoles. Kegelapan pekat yang seolah mampu melahap segalanya. Energi pedang menyapu langit. Ia menerobos pusat pusaran itu tanpa suara. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Detik berikutnya, dentuman keras. Seluruh pusaran awan petir itu hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Langit dibersihkan, menciptakan pemandangan yang indah. Kesulitan yang dialami orang lain memang ditakdirkan untuk diatasi. Kesengsaraan surgawi Anda memang ditakdirkan untuk diputus. Hai, kamu batuk hebat. Dia nyaris tidak mampu berdiri tegak dan menghindari jatuh dari langit. Kakek itu hebat. Afu muncul tepat pada waktunya. Anda selamat dan berhasil mendarat kembali di pulau tersebut. Saya telah mencocokkan informasi dari dunia ini. Dia sangat gembira sampai terlihat seperti orang bodoh. Cepat kumpulkan kepala-kepala itu, lalu kembali ke pavilion Mingyue. Aku sangat kesal setiap hari. Kamu memutar bola matamu. Tertidur lelap. Ketika saya terbangun lagi, hari sudah terang benderang. Hei menghabisi para penyerang dengan membunuh kepala-kepala mereka. Jumlah totalnya adalah 12.318 gram. Penampilan gemilang menunjukkan kepala manusia raksasa di belakangnya. Di sebelah timur, seekor keledai menyeret puluhan ribu kepala. Seorang laki tua dengan kulit pecah-pecah sedang duduk terlentang. Berlari di langit.
Adegan mengerikan ini tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. 5 hari kemudian, kamu akhirnya kembali ke pavilion Mingyue. Tetua Roland dari Zheng Yuanzong. Mereka sebenarnya sedang menunggu di depan gerbang gunung. Ketika dia melihat jaring yang penuh dengan kepala itu, sangat ketakutan. Dia segera melangkah maju dan meminta maaf dengan cara yang sangat rendah hati. Kamu tidak mau repot-repot mengurusinya. Menyeret kepala lurus. Tiba di 12 makam baru di lembah Kinsue. Anda menghabiskan waktu selama 3 jam penuh. Lebih dari 10.000 kepala dicukur habis daging dan darahnya. Hutan tulang putih. Saat ini tertata rapi. Sudah kubilang, seseorang akan membayar dengan nyawanya. Jika kau tidak puas, datanglah padaku dalam mimpiku malam ini. Upacara peringatan telah usai. Kau menyeret tubuhmu yang babak belur kembali ke halaman. Tidak lama kemudian, salju pertama telah turun di Nangong. Pil permajaan untuk lansia telah disempurnakan. Rasa sakit itu membuatnya tersentak dan duduk tegak di kursi. Saya mengambil kotak kecil yang rapuh itu. Pak, saya akan menunggu di pintu. Kita harus diizinkan untuk melihatnya terlebih dahulu. Istana Ahlan, yang berdarah-darah, tertawa saat dia mundur. Anda menarik napas dalam-dalam. Dia memasukkan pil berwarna hijau zamrud itu ke dalam mulutnya. Di bawah pengingat Afu, kau memasuki laut batu dan membuka pintu menuju kenanganmu. Segelnya telah dilepas. 2 pedang suci, 1 hitam dan 1 putih, yang telah disimpan sejak lama. Membunuh dan mengemis untuk melakukan semua ini. Kau perlahan membuka matamu. Anda langsung merasakan hawa dingin di seluruh tubuh. Terutama bagian kuncinya. Melihat ke bawah, Anda tak kuasa menahan tawa. Kulit cerah dan seperti giok. Rambut hitam seperti awan yang berputar-putar. Tidak ada satupun kerutan di wajahnya. Pria tua itu di gedung tua. Dia telah menjadi pria yang tinggi. Seorang pemuda yang sangat tampan. Kamu benar-benar sangat tampan ketika masih muda. Tepat saat itu, wanita itu, yang berdarah setelah selesai, mendorong pintu hingga terbuka bersama sekelompok pelayan. Saat aku melihatmu telanjang, para pelayan pertama yang ditinggalkan. Teriakan kegembiraan yang menggembirakan langsung menyusul. Kamu sama sekali tidak punya rasa malu. Sebaliknya, mereka memperagakan berbagai pose binaraga dengan cara yang mencolok. Perilaku seperti apakah ini? Nangong memerah karena malu. Dia mengusir semua pelayan wanita keluar. Saat kamu menutup pintu, namun dia tetap tak bisa menahan diri untuk tidak memberikan tatapan tajam dan melengkung padamu. Wajahnya dipenuhi kepuasan yang masih terpancar. Afu berjalan mendekat. Melihat tubuh Lu Fen, Zeze berseru bahwa ini cukup bagus. Aplikasi ini juga memiliki efek filter kecantikan. Kakek keledai akan mencobanya setiap jam tepat waktu. Pergilah ke nenekmu. Aku cantik secara alami. Dengan penampilanmu, seberapa banyak pun yang Anda makan, tidak ada obatnya. Kau menendang Afu hingga terpental, mengubahnya menjadi pedang. Sebuah sapuan ringan di depan tubuh. Dalam sekejap, dia mengenakan jubah panjang dengan latar belakang putih dan motif hitam. Gambarlah bentuk tubuh yang ideal. Kau menyelipkan kedua pedang panjang itu, 1 hitam dan 1 putih, ke ikat pinggangmu. Dia dengan malas menyandarkan lengannya di gagang pedang. Ditambah dengan tatapan yang mengandung sedikit keraguan. Ada sedikit rasa geli di matanya. Seorang pemuda bangsawan yang malas muncul dari tempat kejadian. Bagaimana kalau kita bertukar karir dan menjadi gigolo? Keledai yang berdiri di dekatnya menggelengkan kepalanya berulang kali. Kecantikan seorang pria begitu luar biasa hingga hampir seperti iblis. Ditambah dengan kepribadianmu yang buruk. Dia benar-benar monster. Oke, kenalkan aku dengan seorang gadis. Anda mengangkat alis. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berdiri sambil tersenyum di ambang pintu. Siapakah Nini? Para pelayan di pintu semuanya tercengang melihat pemuda di hadapan mereka. Rambut panjang Santa Salju yang mengenakan pakaian putih berdiri tegak. 2 pedang panjang, 1 hitam dan 1 putih, terselip di pinggangnya. Hal itu menambahkan sentuhan keseriusan. Namun, ia menggantungkan tangannya dengan lesu. Hal itu juga terkesan sinis. Dia berdiri di sana seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Anda mengabaikan gender. Apakah Anda seorang lansia? Sebagai pemula, saya agak kurang yakin tentang siapa senior saya. Saat kau memanggilku, saudara, suaramu terdengar aneh. Aura halus itu langsung hancur berkeping-keping. Namun gerakan mengibaskan rambut yang khas dan mencolok itu tetap ada. Gadis-gadis itu merasa geli sekaligus jengkel. Ini pasti kamu. Setelah menjamu Nangong Chusue, dia pergi bernegosiasi dengan Zheng Yuanzong. Agar dia bisa dikelilingi oleh sekelompok gadis yang cerewet. Beberapa di antaranya sangat berani sampai-sampai mereka akan menyentuh wajahmu. Lagi pula, kamu terlihat seperti anak anjing kecil. Ini sangat menipu. Tengah malam, kau duduk sendirian di halaman, menikmati cahaya bulan dan minum. Komandan memaksa saya untuk menyusun peta benua Tianyuan. Malam ini, pergilah dan rampok tambang sementara milik 3 sekte atas. Afu muncul lagi di waktu yang tidak tepat. Kamu tidak tertarik, jadi kamu hanya mengorek telingamu dengan iseng. Kemudian pergilah dan pupuk ladang kapas serta persiapkan diri untuk pertempuran keunggulan. Kamu tidak mungkin menolak ini, kan? Melihatmu mengangguk, Afu menjadi bersemangat. Mari kita segera berangkat untuk meledakkan mata tinju hantu itu. Percepat masuknya misi. Ide bagus, kamu duluan. Saya tiba di sana tak lama kemudian. Kau berbalik dan melanjutkan minum serta menggertak. Api yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Afu sangat marah sehingga dia tidak punya pilihan lain. Tapi aku harus mulai beristirahat besok. Kau menamparnya hingga terpental. Tepat saat itu, Guru Hong Ye masuk. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan gelisah. Senior,
Apakah Anda akan meninggalkan pavilion Mingyue? Dia mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Semua hal baik pasti akan berakhir. Tapi saya tipe orang yang menyelesaikan apa yang saya mulai. Saya akan membantu pavilion Mingyue untuk berkembang. Ketika Anda mampu menjadi mandiri dan mengandalkan diri sendiri, barulah setelah itu mereka akan pergi. Pagi-pagi keesokan harinya, Bai Linlin akan mengajari Anda cara mengembangkan diri. Hal yang tidak Anda duga. Saat Anda mencoba merasakan energi spiritual langit dan bumi, orang-orang kecil yang berwarna-warni dan menggemaskan tiba-tiba muncul di hadapan mataku. Itulah semangat legendaris dari 5 elemen. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, roh 5 elemen ini. Ia sama sekali tidak dapat memasuki meridian Anda yang dipenuhi energi pedang. Afu melompat keluar lagi, tampaknya mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kembalikan seluruh energi pedang di meridian Anda ke dantian Anda. Biarkan saja kekuatan kelima elemen itu bekerja. Metode ini berarti, Anda akan untuk sementara waktu berhenti menyaksikan praktik spiritual. Spesialisasi dalam tubuh tak terkalahkan. Meskipun saya sangat tidak rela. Namun, untuk menghindari dikejar dan dihantam oleh dao surgawi setiap hari. Akhirnya kamu setuju. Baru saja selesai modifikasi body. Afu akan menyampaikan kabar baik kepadamu dengan cara yang sedikit nakal. Tadi malam, aku meledakkan mata air kegelapan. Britania Raya baru saja jatuh. Bai Linlin bergegas masuk dengan cemas. Senior. Oh tidak. Mata air neter telah terbuka. 3 sekte tingkat atas mengeluarkan perintah kematian. Semua modifikasi yang melibatkan 4 atau lebih kaca spion. Mereka semua harus pergi ke Wei Mianhai. Melawan pasukan iblis. Kau menatap Afu dengan tajam. Tapi pria ini mulai bersiul. Yang mulia, Anda telah tiba di kota angin putih. Kota angin putih bukan lagi kota yang ramai seperti dulu. Sebaliknya, suasana mencekamlah yang menyelimuti. Satu demi satu, gerobak-gerobak berisi tentara yang terluka parah dibawa masuk melalui gerbang kota. Situasinya jelas tidak optimis. Setelah menyelesaikan proyek dan mengalami pendarahan, ia membawa murid-muridnya untuk melapor bertugas. Agar Anda bisa berkeliling kota. Akibatnya, tidak lama setelah, saya mendengar pertengkaran di luar rumah sakit sementara. Kamu berdesakan masuk ke dalam kerumunan. Salah satu pelayan dari pavilion Mingyue tergeletak di tanah. Bibir gelap. Jelas sekali itu diracuni oleh setan. Nangong Chusue melindunginya. Konfrontasi sengit dengan giok tua. Ternyata, gadis itu secara tidak sengaja tergores saat merawat korban luka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lao Yu hendak membunuhnya. Alasannya adalah racun iblis itu sangat menular. Bulan yang terang dipisahkan oleh detail kecil berupa 4 cermin. Tidak ada gunanya menyanyiakan lokasi berharga dari ramuan kuno tersebut. Kamu suka mengerjakan segala sesuatu sendiri, kan? Apakah kamu bahagia? Ketika giok tua itu menampar wajah Nangong Chusue. Pertama, aku menampar wajahnya. Dia terlempar akibat tamparan itu. Tidak kompeten dan sok. Kau mematahkan gigitan itu dan berlutut untuk memeriksa luka gadis itu. Itu diracuni oleh iblis. Gadis yang kebingungan itu tiba-tiba membuka mulutnya. Gigit lenganmu dengan keras. Akibatnya, dia hampir mematahkan giginya sendiri. Kau hanya tersenyum dan mengacak-acak rambutnya. Dia dengan santai memercikan air ke tubuhnya. Alat itu dengan mudah menghancurkan serangga berbisa yang menyebabkan masalah. Itu bagus. Semua orang terkejut. Tepat saat itu, seorang pria paruh baya berpakaian rapi masuk. Setengahnya, rambut di satu sisi wajahnya acak-acakan. Zheng Nanchen, penatua tertinggi dari sekte Xuantian. Nangong Hemorhage berbisik di telingamu. Zheng Nanchen datang tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Menggunakan aura puncak alam ke-8 secara langsung. Pendarahan akibat tekanan pada bagian selatan rahim. Mereka menuntut untuk mengetahui siapa pelakunya. Saya yang mengetiknya. Kau mengibaskan rambutmu dengan gaya yang berlebihan, Pak Tua. Saya merasa itu agak aneh. Mengapa kamu tidak memukulinya sampai mati? Bagus sekali. Zheng Nanchen marah dan sebaliknya itu bagus. Pelan-pelan saja. Ahla yang tinggal di sebelah. Tiba-tiba senyum di wajahmu berubah masam. Dia menyapa ibunya, kata demi kata. Ketika Afu, yang sedang menyaksikan keributan itu, melihat penampilanmu, segera oleskan minyak pada telapak kaki Anda. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang mengalami serangan penyakit Anda. Jianzu kecil, berani-beraninya kau menghinaku? Zheng Nanchen sangat marah hingga hampir meledak. Dia belum selesai berbicara. Anda sudah pergi menemuinya. Dia menjambak rambutnya. Dia dibanting keras ke tanah. Gelombang kejut yang mengerikan. Para penonton di sekitarnya pun menjadi kacau. Kamu suka diperlakukan berbeda, kan? Anda. Dia meraih kembali giok tua itu, yang mengeluarkan aliran kotoran dan air kencing. Berjongkok di atas rambut kedua orang itu. Terbentur tanah berulang kali. Kamu suka menindas orang lain, ya? Kamu suka mengkategorikan orang berdasarkan status sosial mereka, kan? Sampai kepala mereka hancur berkeping-keping. Saat itulah kau baru berhenti menjauhiku. Aku sangat marah pada orang-orang bodoh yang buta itu. Mendorongmu ke arah 2 mayat yang membusuk di genangan lumpur. Rasanya sangat renyah. Dasar bodoh buta yang membuatku marah. Para saksi mata yang cukup beruntung selamat berada di kejauhan. Mereka semua terkejut. 1 pemain meninggal dalam 8 ronde dan pemain lainnya dalam 7 ronde. Dia benar-benar tewas dihantam oleh seorang pria tampan. Intinya adalah bahwa keduanya berasal dari sekte Xuantian. Otak semua orang sudah berhenti berfungsi. Berdiri di sana seperti patung kayu. Menatap kosong dengan kedua mata terbuka lebar. Tunggu sebentar. Gantungkan kedua mayat ini di pintu masuk rumah besar penguasa kota. Pergi.
Biarlah orang-orang hina yang menyebabkan ini terjadi pada diri mereka sendiri mendapat pelajaran. Ekspresimu kembali normal. Dia memberi kata, oke, sederhana kepada Nangong Chusue. Saya akan datang secara langsung. Salju pertama di Nangong mungkin belum surut. Dia mengangguk tegas. Lalu kau berpaling kepada para murid pavilion Mingyue. Wajah tampannya berseri-seri penuh kegembiraan. Gadis-gadis, jangan takut. Lanjutkan urusanmu sendiri. Karena kita sudah berada di sini, ada baiknya kita memperluas wawasan kita. Xiao Luoluo dan Xiao Xiun. Bawalah peralatan masak. Saya belum makan siang. Dua pelayan pribadi bergegas menghampiri. Dengan terampil memindahkan meja dan kursi. Menjalani hidup tanpa banyak masalah. Aroma makanan memenuhi udara. Kebaikan. Mungkin hanya kamu yang masih bisa makan saat ini. Baru saja mengambil sumpit. Wajahmu masih terdapat bekas darah dari saat kamu melompat. Mari kita mulai. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Xiao Luoluo dengan cepat menyerahkan sapu tangan. Lepaskan anak laki-laki itu. Biar saya ambil ini dari Anda karena Anda baru saja mengambil sapu tangan. Afu berlari dari tempat yang tidak jauh. Dengan lidah yang tebal, air liur berhamburan kemana-mana. Sepertinya aku akan menjilati wajahmu hingga bersih dan menerkammu, anjing bodoh. Kau mencengkeram lidahnya. Kalung itu melilit leherku beberapa kali. Tarik dengan kuat. Dunia akhirnya damai. Kau menyeka darah dari wajahmu. Dia menempelkan sapu tangan ke ujung hidungnya dan pamer habis-habisan. Wajah yang dipenuhi ekstasi menyimpang. Kedua pelayan di sampingnya gemetar melihat pemandangan itu. Pada saat yang sama, di depan kediaman penguasa kastil, di bawah tatapan ketakutan para penjaga, Nangong Chusue, Zheng Nanchen, mayat wanita tua berbaju giok itu digantung di gerbang. Segera, Tetua Luoran, seorang kenalan lama Zheng Yuanzong, telah tiba. Dia sekarang adalah komandan tertinggi kota Witewin. Ketika dia melihat kedua mayat itu, setelah Nangong Chusue, yang masih sangat marah, dia langsung memahami 7 atau 8 bagian dari itu. Tidak hanya tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, ia dengan marah mengecam sekte Suantian karena cara-cara mereka yang otoriter. Dia pantas mati. Begitu Nangong berdarah, dia pergi. Dia langsung mengubah pendiriannya. Dia tertawa dingin dan memerintahkan anak buahnya untuk menutup telepon. Tunggu saja di situ. Sampaikan perintahnya. Murid-murid Zheng Yuanzong tidak boleh memprovokasi penduduk pavilion Mingyue. Mereka yang membangkang akan dipenggal kepalanya dan diberi gelar bangsawan. Setelah selesai makan, kamu mulai memasang taruhan di dekat kota Shenong. Luoran juga sangat cerdas. Berikan perintah langsung. Urusan di bagian selatan kota sepenuhnya ditangani oleh pavilion Mingyue. Beberapa hari berlalu seperti itu. Menjelang malam, ratusan pedagang tiba-tiba dipindahkan ke daerah tersebut. Jumlah total dalam beberapa hari terakhir cukup banyak. Malam, seorang prajurit kavaleri iblis tiba-tiba menyerbu keluar dari mata air kegelapan. Kami mengalami kerugian besar. Pria yang mengangkut para korban luka itu berwajah pucat. Unit kavaleri yang mendarat itu mungkin akan menyerang kota Witewin. Begitu dia selesai berbicara, bumi mulai bergetar secara ritmis. Serangan kavaleri iblis. Semua persiapan sedang berlangsung. Para senior, mari kita pergi ke Dongcheng. Pendarahan rahim berwarna biru. Membawa 20 lebih cermin bela diri satu-satunya dari pavilion Mingyue. Saya akan menambahkan detail agar bisa saya laporkan kepada Anda. Ketika anak-anak mencapai hal-hal besar, kamu menjentikan jarimu. Beberapa energi pedang pelindung disuntikan ke dalam tubuh mereka. Saat ini, di depan gerbang timur, 3 kavaleri andalan dari 3 sekte teratas. Semua perlengkapan sudah siap dan sedia berangkat. Luoran sebagai panglima tertinggi. Melihat Nangong Chusue juga telah tiba bersama rombongannya. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Mengetahui bahwa selama pavilion Mingyue berpartisipasi dalam pertempuran, ini berarti Anda tidak akan tinggal diam. Tak lama kemudian, sebuah garis hitam muncul di cakrawala. Itu adalah seorang prajurit kavaleri iblis yang menunggangi mimpi buruk berwarna hitam. Tidak banyak, hanya 500, tetapi aura mengerikan dan penuh amarah itu muncul. Namun, semuanya runtuh seperti gelombang pasang. Dengan raungan luoran sepanjang hidupnya, 3 prajurit kavaleri besi menyerbu ke arah pasukan iblis. Namun, pertempuran yang terjadi kemudian berubah menjadi pembantaian sepihak. Pasukan elit yang sangat dibanggakan oleh ketiga sekte tersebut. Sebelum kavaleri besi alam iblis, rapuh dan rentan, para murid pavilion Mingyue, ikuti aku. Garis pertempuran hampir runtuh. Nangong Chusuan, wanita yang biasanya lembut ini, dialah yang pertama memimpin serangan. Tepat saat itu, kau muncul di depan gerbang kota yang kosong. Anda membuang meja bar kosong yang ada di tangan Anda. Ambil langkah. Aura tirani yang mampu membantai semua makhluk hidup. Api itu menyebar ke seluruh medan perang dalam sekejap. Che Luoran bereaksi sangat cepat. Segera perintahkan mundur. Baik saya maupun pasukan kavaleri tidak mengejar mereka. Sebaliknya, mereka membentuk formasi pertempuran. Seorang wanita dengan tubuh seksi muncul dari antara mereka. Seorang jenderal wanita yang gagah berani dan heroik. Suara wanita yang agresif terdengar, diperkuat oleh pantulan cermin. Penuh kekecewaan. Kamu menggelengkan kepala. Dia berkata dengan sangat serius bahwa dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Bunuh 1 orang dalam 10 langkah. Keinginan iblis tanpa akhir yang tidak meninggalkan jejak sejauh 1000 mil. Wanita di bawah ajudan barisan depan sebelah kiri menghunus pedang panjangnya. Detik berikutnya, medan pembantaian pamungkas itu langsung menyelimutimu, membuatmu merasakan kekuatan ilahi. Dekorasi di pintu masuk gerbang kota ketiga. Sebuah teriakan putus asa terdengar.
Apakah kamu berpikir begitu? Anda meletakkan tangan Anda di pasir panah hitam di pinggang Anda. Bukankah itu sudah cukup? Tentu saja itu tidak cukup bagimu untuk perlahan-lahan menghunus pedangmu. Tarian pedang, bunga berguguran, sosokmu menghilang dari tempat itu. Hanya pedang hitam yang tersisa, perlahan melayang turun. Pupil mata Hanako menyempit tajam. Dia sama sekali tidak bisa mendeteksi gerakanmu. Anda hanya bisa memotong dengan mengandalkan perasaan. Namun detik berikutnya, gerakannya membeku. Sosok Anda muncul di belakangnya 10 kali, tidak benar. Ada juga cukup banyak pedang cepat. Dia mengucapkan 4 kata dengan suara gemetar. Kepala itu kemudian terlempar tinggi ke udara. Kau tidak menoleh ke belakang. Dia berjalan santai menuju 500 pasukan kavaleri besi. Bunga-bunga bermekaran, dan Anda dengan lembut mengangkat tangan Anda. Bunga-bunga berjatuhan dari langit. Lalu benda itu meledak dengan hebat. Tempat ini akan menjadi markas bagi pasukan kavaleri alam iblis yang tak terkalahkan. Mata yang langsung menelan. Perang besar berakhir. Kota angin putih yang terpelihara. Namun semua orang terjebak dalam kepanikan itu disebabkan hanya oleh 500 kavaleri alam iblis. Mereka hampir sepenuhnya musnah. Bagaimana kita bisa melawan perang ini? Anda bisa makan dan minum sepuasnya. Bahkan di bagian selatan kota. Saya mengadopsi seekor anjing kecil yang gemuk yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Aku makan dan hidup bersamanya setiap hari. Siang itu, bertelanjang kaki, bocah kurus berkulit gelap yang mengenakan pakaian linen kasar muncul di hadapanmu. Aku mendengar itu beberapa hari yang lalu. Membunuh seorang jenderal alam iblis yang bisa membuka sebuah wilayah kekuasaan. Matanya memancarkan kegembiraan dan permusuhan yang terpendam. Apa kamu tidak kesal? Kamu sedang makan sekarang. Gadis itu, yang benci diganggu, tidak pergi. Sebaliknya, karena kegembiraan, dua keping tembaga itu berubah menjadi pohon berbentuk ular, sulur merah dengan mata ular. Orang-orang yang menetap di gurun. Para penonton yang jeli berseru kaget. Lawan aku. Jika kamu menang, kamu bisa makan dengan layak. Kau membanting tanganmu ke meja. Anjing kecil yang gemuk di bawah meja itu gemetar ketakutan. Ekspresi wajahmu langsung berubah. Katakan dengan lembut pada anak anjing itu bahwa semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Kamu makan milikmu. Lalu kamu menoleh untuk melihat gadis itu. Sebuah peringatan muram kepada si bajingan. Pikirkan baik-baik. Setelah Anda mengambil tindakan. Ini adalah pertarungan sampai mati. Tidak akan ada hasil ketiga. Dihadapkan dengan niat membunuhmu yang luar biasa dan meliputi langit. Gadis itu akhirnya diliputi rasa takut dan berdiri membeku untuk waktu yang lama. Berbaliklah dan pergi tanpa suara. Kami belum pergi jauh. Lalu dia memuntahkan seteguk darah saat jantungnya hancur berkeping-keping. Bahkan sebelum kamu selesai makan. Suara trompet yang dalam terdengar dari laut yang jauh. Garis pertahanan pertama telah runtuh. Pasukan alam iblis telah memasuki lautan para pembela dengan kekuatan penuh. Seluruh personel logistik telah dievakuasi dari kota Baifeng. Kabar buruk itu datang. Seluruh kota angin putih seketika dilanda kekacauan. Kau membiarkan selatan. Wanita itu, yang mengalami pendarahan dari rahimnya, memimpin para murid pavilion Mingyue untuk mundur terlebih dahulu. Dia tetap tinggal di belakang. Anda tiba di tempat penyeberangan feri. Melihat mereka yang dikalahkan dari garis depan. Seperti anjing liar. Menggambarkan ekspresi ceria. Bunuh mereka satu persatu. Para pengikut sekte panjang umur bercampur di dalamnya. Mengapa kamu begitu tercela di usia yang begitu muda? Master sekte Xuantian, Luo Yuntian, tiba bersama anak buahnya untuk menuntut penjelasan. Apakah kamu menyimpan dendam? Mengapa kau dengan santai membunuh satu orang lagi? Cuacanya sangat buruk. Bukankah akan menyebalkan jika aku menampar kepalamu? Bukankah lebih baik menjadi anjing liar saja? Kemudian, ambillah inisiatif dan raih pergelangan tangannya. Tarik kuat-kuat ke depanmu. Segera setelah itu, ia melayangkan pukulan uppercut. Mereka menghancurkan separuh wajahnya. Dia menarik kuat ke depan. Lalu pukulan ho kiri. Pukulan itu mengenai dagu Luo Yuntian dengan keras. Suara tulang yang hancur memekakkan telinga terdengar. Kombinasi pukulan ini, rahang Luo Yuntian hancur berkeping-keping. Dia bahkan kehilangan separuh wajahnya. Jeritan yang menusuk telinga. Mengenang kembali keramaian yang berdesakan ini. Pakaian Baifeng di sekitarnya. Kamu sangat bosan. Lucuan menatap pria yang rahangnya patah. Luo Yuntian terdiam. Aku tak bisa menahan diri untuk memutar bola mataku. Lalu dia mematahkan lehernya. Saya khawatir pria ini belum sepenuhnya mati. Mereka menginjak kepalanya dan menghancurkannya. Setelah melakukan hal-hal ini, Lucuan kemudian duduk kembali. Teruslah mencari gerbang Wansho di tengah keramaian. Semua orang sibuk hingga malam hari. Pasukan berjumlah 1 juta orang berhasil mendarat. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertangkap, dia berhenti setelah melihat sekilas. Saat ini, di langit, 20 artefak magis terbang raksasa sudah melayang. Itu menutupi seluruh langit. Tampaknya hiasan-hiasan yang dikembalikan ini akan diangkut ke kota Wuxiang. Lucuan membuat perkiraan. Sekalipun artefak terbang itu hanya mampu membawa 100.000 orang. Selain itu, tempat ini juga dapat menampung dekorasi senilai 2 juta yuan. Hiasan-hiasan setelah mundur dari garis depan. Jumlah mereka yang sangat banyak membuat Lucuan terkejut. Lucuan agak penasaran. Pasukan dekorator yang begitu besar. Kekalahan itu begitu cepat. Seberapa kuatkah alam iblis sebenarnya? Hanya sekumpulan massa. Afu muncul di samping Lucuan saat itu. Itu penuh dengan rasa jijik. Seandainya itu adalah sebuah benua yang termasuk dalam 3 besar dalam hal kekuatan. Ia masih bisa melawan alam iblis.
Benua Tianyuan sama sekali tidak memenuhi syarat. Lu Chuan memutar bola matanya ke arahmu. Kamu berada di mana selama 2 hari terakhir ini? Aku belum melihat keledai itu selama 2 hari terakhir. Ini agak tidak biasa. Afu mendengar Lu Chuan mengajukan pertanyaan. Dia melirik ke samping secara diam-diam. Pastikan tidak ada yang menguping. Dia berbisik bahwa dia telah mencari beberapa informasi selama 2 hari terakhir ini. Alasan mengapa alam iblis menyerang benua Tianyuan telah terungkap. Lu Chuan mengerutkan kening. Alasan khusus apa lagi yang ada? Afu mendengus kecil dengan penuh semangat. Hehe, kalau tebakanku benar, seharusnya hal itu terkait dengan landasan pencerahan bumi. Lu Chuan di balai pencerahan agak bingung. Afu mengangguk. 100.000 tahun yang lalu, seseorang dengan keberuntungan besar mencapai pencerahan di Longchang. Mencapai posisi bumi. Medan pencerahan mungkin akan muncul kembali dalam waktu dekat. Seharusnya ada kesempatan baginya untuk menjadi kaisar. Saya tidak bisa menentukan lokasi pastinya. Kita hanya bisa menunggu sampai arena pencerahan muncul. Ia juga dapat menemukan. Lu Chuan mengangguk. Ini memang kabar baik. Tepat saat itu, artefak magis terbang yang mengangkut dekorasi di langit. Salah satunya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, kobaran api menjulang ke langit. Cahaya putih 100 kali lebih terang dari matahari. Sebarkan. Lalu datang yang kedua. Kapal ketiga diledakkan segera setelah itu. Hanya dalam beberapa menit, ke-20 artefak magis terbang itu meledak. Artefak-artefak terbang itu semuanya hancur dalam waktu yang sangat singkat. Semua hiasan di permukaan ditentukan oleh takdir. Aku tak sanggup kehilangan ratusan ribu. Kekejaman perang sangat jelas terlihat. Jumlah korban biasanya dihitung dalam satuan puluhan ribu. Dasar idiot-idiot ini. Bukankah target sebesar itu justru mengundang orang lain untuk menyerang? Af tak kuasa menahan diri untuk tidak mencibir. Di 11, raungan serak diksi bergema di antara langit dan bumi. Melage, yang hendak bersiap-siap, tiba-tiba berhenti di tempatnya. Dalam kepanikan, dia berhenti melawan. 3 sosok. Pada saat itu, artefak terbang tersebut muncul. Di langit setelah ledakan. Kemampuan penglihatan mikro yang luar biasa itu bagaikan sebuah gunung. Dia menekan mereka. Kota angin putih yang ramai. Keheningan mencekam langsung menyelimuti tempat itu. Anda tidak perlu lagi menempuh perjalanan panjang tersebut. Tempat ini memiliki feng shui yang sangat baik. Dikuburkan di sini, kamu akan terlahir kembali dalam keluarga yang lebih baik di kehidupanmu selanjutnya. Di atas langit, seorang karakter dalam drama yang mengenakan baju zirah hitam. Seorang pria paruh baya memegang tombak berbentuk naga. Melihat semut-semut di bawah ini, aku tertawa terbahak-bahak. Lu Chuan memandang ketiganya dengan sedikit rasa ingin tahu. Bertanya pada keledai. Di antara para praktisi, perbedaan kekuatan antara setiap alam sangatlah besar. Sebenarnya, selama beberapa iblis masih memiliki jalan ilahi yang terdiri dari 3 tingkatan dan 10 manfaat, itu akan menghancurkan semua dekorasi ini. Mengapa alam iblis masih terus berperang? Kirim pasukan besar ke perbatasan. Kamu tidak tahu apa-apa. Keledai itu memutar matanya. Menangkal modifikasi tingkat tinggi. Modifikasi tingkat rendah dapat digunakan. Peperangan dan formasi pertempuran bukannya tanpa solusi sama sekali. Seandainya bukan karena situasi kacau yang terjadi saat ini terkait dekorasi-dekorasi ini. Bermain-main. Mereka bahkan tidak bisa membentuk formasi. Cukup tambahkan ketiga jalur pelepasan tersebut. Mereka akan benar-benar hancur oleh jutaan modifikasi biasa itu. Lu Chuan mengangguk. Benarkah begitu? Kurasa aku akan pergi dulu. Pada saat itu, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari alam iblis akan menyerbu formasi tersebut. Bagaimana jika saya tidak bisa memangkasnya? Itu akan sangat memalukan. Peu Afu hampir memuntahkan seteguk darah. Yang lain adalah yang lain. Kamu adalah dirimu sendiri. Seorang Afu lain dengan cepat menghentikan Lu Chuan. Dia mulai menghujani wanita itu dengan pujian. Kau adalah dewa pedang terkuat dalam sejarah. Seorang pembunuh dengan efisiensi pembunuhan yang lebih tinggi daripada jalur perakitan. Jenis ikan dan udang busuk apa yang bisa dibandingkan dengan Anda di 3 jalan menuju jalan ilahi? Hehe, kalau kamu bisa bicara, bicaralah lebih banyak. Lu Chuan kembali ke kebiasaan lamanya. Afre juga luar biasa bebas dari kesedihan. Arai-arai, temukan tempatmu. Jangan panik, jangan mengambil keputusan terburu-buru. Akhirnya, seseorang maju untuk mengambil alih. Namun, pada saat itu tentara sudah ketakutan. Suara itu dengan cepat redam oleh rasa takut. Di atas langit yang tenang, jenderal yang memegang tombak bermotif naga. Pada saat itu, dia berbicara lagi. Tekanan luar biasa menyapu kota angin putih. Semua orang terpaksa diam lagi. Wunai, pelopor alam iblis. Komandan Perak Mococa. Salah satu ajudan sebelumnya telah meninggal di sini. Apakah ada yang tahu siapa pelakunya? Siapa yang memberitahu jenderal ini? Jenderal ini dapat menjamin keberangkatannya dengan selamat dari sini. Aku mencarimu. Afu menatap Lu Chuan dengan wajah penuh rasa senang atas kemalangan orang lain. Feng Cheng terdiam sepenuhnya. Tidak ada yang memberikan jawaban. Karena mereka yang tahu sudah pergi. Apakah tidak ada yang tahu? Jenderal ini benar-benar kecewa. Mokoga menggelengkan kepalanya. Dia mengangguk sedikit kepada 2 orang di sisi kiri dan kanannya. 2 lainnya tidak menghasilkan limbah. Jatuh dari langit. Hal itu memicu pembantaian sepihak. Dalam sekejap, kota angin putih dipenuhi dengan ratapan hantu dan serigala. Teriakan itu sangat memekakkan telinga. Dasar binatang buas, hentikan kelancanganmu. Pada saat itu, cahaya hijau redup dengan cepat mendekat dari cakrawala. Percikan air itu memunculkan ancaman yang mengerikan.
Kedua iblis yang jatuh ke kota itu langsung menyerbu ke arah mereka. Setelah percikan, seseorang berjalan dari cakrawala. Sesosok hantu istana raksasa berada di belakangnya, muncul dan menghilang. Orang ini sepertinya tidak berjalan terlalu cepat. Namun, ada kengerian yang tak terlukiskan tentang hal itu. Ini seperti melompat menembus ruang angkasa. Dalam sekejap mata, mereka tiba di atas kota Baifeng. Melihat istana megah yang samar-samar terlihat, beberapa orang bereaksi dan menyadari bahwa semangat muda itu terlihat jelas. Air mengalir dan bunga berguguran. Langit dan bumi adalah kediaman Ye Xiangwan, penguasa istana ilahi Kunlun. Mendengar nama ini, dekorasi untuk penyembelihan babi dan anjing seketika menjadi sangat dramatis. Istana ilahi Kunlun adalah sekte yang paling misterius. Ini adalah tempat suci di hatiku, tempat yang harus dihargai oleh benua Tianyuan. Tuan Kunlun saat ini bernama Ye Xiangwang, seorang kultivator pedang yang telah mencapai level tertentu. Istana suci Kunlun hampir tidak pernah dibuka.